Pada kesempatan siang hari ini kita akan memulai sesi online bersama pemateri kita yang difokuskan untuk bahas bagaimana tentang penulisan artikel hasil penelitian di jurnal nasional maupun jurnal internasional terakreditasi. Sebenarnya nanti acara akan dimulai hingga pukul 12. Ini adalah sesi pertama, bisa berjalan dengan lancar. Sebelum dimulai, kami ingatkan kepada Bapak Ibu yang bergabung untuk mematikan mic supaya tidak suara tidak masuk kembali. Mic ganti ya. Untuk ini ada dua pemateri. Yang pertama yakni Pak Alan dan acara dimulai mendengarkan sedikit sambutan dari Ketua Gugus KPI yang kebetulan juga terima kasih. Kami persilakan kepada Ahmad. Monggo Pak. Selamat bergabung teman-teman. Ini adalah acara pertama shop penyusunan artikel ilmiah baik tingkat nasional maupun internasional. Pertama kali saya menyampaikan terima kasih kepada pemateri pada hari ini, yaitu Pak Alan, juga Pak Binar, serta teman-teman semua dari KPI yang mendukung acara ini. Tidak dipungkiri bahwa adanya COVID-19 ini sedikit membuat kita kewalahan dalam arti melayani teman-teman secara fisik. Namun kami tidak putus asa untuk berusaha membantu teman-teman mahasiswa untuk memenuhi kewajibannya nanti, yaitu menulis paper yang akan dipublikasikan di tingkat nasional maupun internasional. Maka kami berinisiasi untuk melakukan workshop online ini. Semoga acara ini dapat berjalan lancar dan kiranya nanti akan mendapatkan hal-hal yang dapat membantu teman-teman untuk menulis atau menyusun paper ke depan. Insya Allah nanti kami akan minta pendapat dari teman-teman yang bergabung pada saat ini, apakah acara ini nanti bermanfaat, dan kalau memang iya, maka kami akan melakukan tindak lanjut dari acara ini. Sekali lagi, terima kasih atas semua teman-teman yang mendukung acara ini dan juga teman-teman yang bergabung di sini. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, maka saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, monggo silakan Pak Sueb untuk melanjutkan acara. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Slamet selaku Ketua Gugus KPI Pasca Sarjana UNESA. Untuk acara selanjutnya, kita langsung menuju ke pemateri yang pertama, yakni Pak Alan. Namun sebelum Pak Alan nanti menyampaikan materi kepada Bapak Ibu, karena ini masih acara yang pertama, di akhir nanti kami sangat berharap masukan atau evaluasi tentang metode online conference ini. Mudah-mudahan nanti menjadi masukan kepada para pengelola gugus KPI dalam memberikan layanan kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya kami berikan waktu kepada Pak Alan sebagai pemateri yang pertama pada sesi yang hari ini. Pak Alan, kami persilakan.
Terima kasih Pak Sueb, mohon izin Pak Selamat nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kebetulan saya diberikan tugas untuk berbagi nggih Bapak Ibu, bukan memberikan kuliah atau yang lain, bukan memberi materi, tapi kita sharing saja, berbagi pengalaman. Nanti juga mungkin saya juga banyak pengalaman dari Bapak Ibu. Kemudian juga ya kita saling berbagi lah Bapak Ibu nggih. Di sini karena kebetulan saya juga editor dari sebuah jurnal yang sekarang cukup bereputasi, sehingga memang banyak sekali saya membaca artikel-artikel yang masuk di jurnal ini, maupun saya juga kebetulan diberikan amanah sebagai asesor di akreditasi jurnal nasional. Jadi saya banyak sekali membaca artikel-artikel, khususnya artikel yang berkenaan dengan jurnal. Jadi artikel bidang apapun itu saya baca sampai muntah-muntah lah ya kasarannya Bapak Ibu kalau kita bicara tentang asesor itu. Jadi di sini saya nanti kita sudah sepakat tadi dengan Pak Binar, nanti saya cenderung ke teorinya, nanti Pak Binar langsung ke prakteknya. Jadi nanti Pak Binar akan membedah artikel, saya memberikan atau berbagi tentang apa aja sih yang perlu atau ada dalam sebuah artikel. Perlu digarisbawahi ya Bapak Ibu, nanti ini rekaman video conference ini kami rekam, jadi nanti kalau ada yang tertinggal atau mungkin koneksinya kurang baik, nanti bisa kita upload rekamannya mungkin di website KPI ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat di sana, kemudian materi juga nanti akan kita upload di sana. Oke. Jadi yang pertama terkait dengan prinsip artikel ilmiah, itu yang paling penting adalah harus akurat. Dimana kalau kita bicara artikel, itu yang paling penting adalah tentang akurasi ini. Jadi tepat bahasa, tepat rujukan, dan yang paling penting adalah tepat datanya ini. Sehingga kalau kita membuat artikel ilmiah, itu memang yang paling pertama dilihat itu bahasanya Bapak Ibu. Makanya nanti kita juga akan ada sesi bagaimana membuat mungkin atau tip-trik terkait dengan bahasa Inggris yang digunakan untuk menulis artikel ilmiah. Kemudian yang kedua, yang penting harus ringkas, karena berbeda antara artikel ilmiah dengan mungkin skripsi, tesis, atau disertasi Bapak Ibu. Jadi kalau di tesis tidak ada batasan, mungkin bisa jadi sampai ratusan, bahkan dulu tesis saya 1 rim Bapak Ibu 500-an. Jadi kalau artikel ilmiah itu mungkin hanya sekitar 10 sampai sekitar 20 halaman, sehingga memang harus sangat ringkas di sini. Bahasanya harus sangat ringkas, datanya harus sangat ringkas, halamannya juga harus sangat ringkas. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah terkait dengan kejelasan di sini. Jadi jelas bahasa, jelas data, jelas struktur penulisan. Jadi ini penulisan artikel ilmiah secara umum Bapak Ibu. Kemudian kalau kita bicara ada 2 sistem ya dalam penulisan artikel ilmiah. Yang pertama IMRAT, atau yang disingkat I itu introduction, method, R-nya result, ini N discussion. Ini yang seringkali muncul kalau di jurnal-jurnal yang biasanya adalah yang berbasis sains atau saintek biasanya. Jadi harus ada biasanya pendahuluan, metode, hasil, kemudian diskusi. Ini yang paling penting. Cuma memang ada beberapa jurnal di antara introduction dan method di sini biasanya dan ditambahkan atau diminta terkait dengan teori. Jadi ini tergantung jurnalnya masing-masing. Dan sekali lagi kalau kita mengirimkan naskah ke jurnal, Bapak Ibu, itu kita harus mengikuti gaya selingkung jurnal tersebut. Itu yang paling penting. Karena seringkali, misalkan di jurnal saya, di JPFA itu sudah diberikan template, sudah diberikan petunjuk penulisan dan lain-lain, ternyata ya memang tidak sesuai dengan template. Jadi jangan sampai artikel Bapak Ibu yang sebenarnya sudah bagus, ditolak hanya karena template-nya yang kurang baik. Atau mungkin terkait dengan penulisannya, sistematikanya yang kurang sesuai dengan jurnal yang dituju. Jadi memang ada jurnal yang mengharuskan ada teorinya, ya tidak masalah. Atau jurnal yang tanpa teori, ya kita harus ikuti. Kemudian yang non-IMRAT, yang IMRAT ini tadi sudah ya. Jadi ada judul di sini, jelas Bapak Ibu. Yang sering kali saya temukan di afiliasi ini biasanya ada istilahnya itu adalah
pekerjaan, misalkan dosen atau lecturer. Kadang ada yang bilang mahasiswa atau student atau yang lainnya. Itu tolong jangan sampai ada seperti itu. Jadi afiliasi hanya afiliasi saja. Kemudian bagaimana afiliasi jika Bapak Ibu masih sekolah, seperti misalkan di sini sebagai mahasiswa pasca misalkan. Ya Bapak Ibu memang harus mencantumkan afiliasi sekolah Bapak Ibu. Akan tetapi itu juga tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu untuk mencantumkan afiliasi dari kampus asal atau lembaga asal. Ini boleh. Jadi satu orang, satu penulis itu bisa lebih dari satu afiliasi. Kemudian akrab, ada kata kunci di sini. Kemudian ada imrat. Nah, nanti ucapan terima kasih, nanti kita bahas satu persatu terkait dengan hal ini. Untuk yang non-rimrat, itu biasanya langsung saja mulai dari introduction, main body, dan terakhir conclusion. Nah, yang seringkali ditemukan paper ini itu biasanya ditemukan pada penelitian-penelitian agama, penelitian bahasa, terkadang penelitian sosial. Itu saya seringkali kalau jurnal-jurnal seperti itu, sistemnya non-inrat seperti ini. Jadi bisa memang, karena memang memungkinkan. Strukturnya hampir sama, hanya bedanya di bagian main text-nya saja ini. Jadi pada main text ini, kalau non-imrat ya memang tidak ada ketentuan, mungkin ya hanya introduction, kemudian isinya apa, kemudian konklusi atau kesimpulannya seperti apa. Ya, hanya seperti itu aja. Kemudian di sini artikel-artikel yang sebenarnya tidak layak untuk publikasi. Yang pertama adalah yang tidak ada aspek saintifiknya. Ini biasanya seringkali kita temukan pada, ya mohon maaf, jurnal-jurnal yang kalau di jurnal nasional itu yang sintanya di bawah sinta. Tidak ada suara. Bapak Ibu, benarkah tidak ada suara? Ada ya? Oh ya, ya. Ada Balan, ada. Koneksi internetnya, nggih. Ya, jadi jurnal-jurnal yang biasanya ditemukan Sinta 6, mohon maaf saya sampaikan aja. Jadi memang jurnal-jurnal Sinta 6, Sinta 5 itu rata-rata kita lihat itu jurnal-jurnal mahasiswa. Jadi hanya satu intasi, kemudian bisa jadi skripsi atau tesis, langsung dipublikasikan gitu aja. Sehingga kadang aspek saintifiknya terkait dengan metodologi, atau bisa jadi tentang novelty, originality itu tidak ada. Sehingga nanti lari kedua, laporan atau artikel yang tidak ada novelty-nya di sini. Atau originalitas. Nah, jadi kita harus membedakan apa bedanya novelty dengan originality. Originality itu penelitian biasanya kalau memang tidak melakukan copy paste, itu secara umum penelitian itu pasti original. Dalam artian sangat unik. Bisa jadi memang beda antara, biasanya kalau penelitian itu beda lokasi, beda sekolah, beda kelas atau yang lain. Atau bisa jadi objeknya yang berbeda yang diteliti. Nah, kalau misalkan novelty itu memang harus ada aspek kebaruan, harus memang benar-benar jauh berbeda, sehingga harus berbeda antara penelitian satu dengan penelitian yang lain. Jadi kalau di kami bahkan ada yang ketiga itu nanti scientific impact. Kalau Bapak Ibu menargetkan ke jurnal-jurnal yang Scopus, itu memang yang ketiga itu scientific impact itu menjadi penekanan. Jadi ada enggak sih dampaknya kalau artikel itu diterbitkan? Apa dampak ilmiahnya? Apakah memang penting untuk diterbitkan atau tidak? Karena Bapak Ibu bisa membayangkan, untuk jurnal internasional saja, itu satu terbitan bisa jadi, ya memang yang diterbitkan cuma 10 atau 15. Ini mohon maaf, punya siapa yang antum ya? Jadi, tapi yang masuk di situ, untuk artikel yang masuk di situ itu bisa lebih dari 10 atau bahkan 15 artikel. Bisa jadi ratusan artikel. Contohnya mungkin kalau saya pernah berbagi pengalaman, saya itu pernah mengirim naskah di jurnal Esquire, itu hanya 4 jam langsung ditolak. Jadi ya memang karena memang di sana artikelnya sangat banyak, pilihannya kan banyak. Tentu mereka memilih yang berkualitas dibanding yang mungkin kurang berkualitas. Sehingga hanya 4 jam saja saya langsung di email editor, langsung ditolak. Kemudian duplikasi di sini yang sifatnya plagiat terutama, dan nanti kesimpulan yang tidak benar. Ini banyak sekali ditemukan artikel-artikel yang kadang datanya seperti apa, kesimpulannya bisa jadi berbeda jauh.
Nah, kemudian jenis-jenis naskah ini nanti akan dibahas lebih lanjut. Pak Bindar nanti akan mencontohkan 3 jenis artikel ya Bapak Ibu, terkait dengan artikel hasil riset, kemudian Pak Bindar book review sama artikel review kalau nggak salah. Nanti bagiannya Pak Bindar. Nah, kemudian bagian pertama adalah judul. Ini yang paling penting karena ini yang paling menarik. Yang paling menarik dari artikel Bapak Ibu karena judul ini yang pertama kali dibaca oleh editor. Sehingga memang judul harus benar-benar terkait dengan temuan penelitian. Jadi tidak lagi judul itu harus sama persis dengan disertasi atau sama persis dengan laporan penelitian. Yang penting itu di-highlight temuan penelitiannya itu apa, sehingga bisa menarik. Karena kalau misalkan saya sebagai editor, itu pertama kali saya baca itu pasti judul. Kalau judul saya tidak seret, kemudian saya lihat di abstraknya tidak seret, ya pasti langsung ditolak. Apalagi jurnal-jurnal berkualitas ya Bapak Ibu, tidak perlu nunggu reviewer, editor itu bisa langsung menolak artikel. Seperti itu. Jadi jangan terkesan seperti laporan tadi sudah saya sampaikan, kemudian judul itu terkait dengan iklan ya, jadi memang harus sangat menarik, akurat, spesifik, kemudian tidak sama dengan judul penelitian yang tadi sudah. Singkatan itu hindari ya, terutama singkatan-singkatan yang khusus, gunakan yang umum-umum saja. Kemudian harus diskusi antara penulis yang lain. Nah, kemudian ini yang kedua terkait dengan afiliasi. Afiliasi tolong gelar ini jangan dituliskan. Seringkali kita menuliskan gelar-gelar yang mungkin karena sekolah itu lama dan susah sehingga terkadang gelarnya ditulis lengkap sekali, itu tolong dihindari. Kecuali memang jurnalnya meminta ada gelar. Karena memang ada jurnal-jurnal tertentu ya, balik lagi kita harus menyesuaikan dengan template dari jurnal. Dan ini yang paling penting yang kedua, harus dituliskan dalam minimal 2 kata. Jadi first name dan last name. Itu minimal Bapak Ibu. Kalau cuma satu, misalkan nama saya Alan gitu aja. Ya memang harus ditulis 2 biasanya, Alan gitu, biasanya 2. Atau kalau mau menggunakan kaidah Islam ya bisa menggunakan dengan nama orang tua misalkan. Nama ayah misalkan. Jadi memang harus 2. Dan yang tidak boleh disingkat itu adalah nama yang terakhir. Karena seringkali kita temukan artikel-artikel itu namanya biasanya yang tidak disingkat nama panggilan. Misalkan artikel saya, nama saya kan Utama Alan Deta. Biasanya yang ditulis itu, misalkan karena nama panggilan saya Alan, yang ditulis itu Utama U, Alan, D. Nah itu tidak boleh. D-nya itu harus dipanjangkan. Jadi kalau saya itu menulis biasanya bahkan Utama A Deta atau bahkan UA Deta. Jadi yang paling penting itu nama belakang. Kenapa? Karena kalau kita bicara terkait dengan citasi itu menggunakan nama belakang. Kemudian afiliasi ya Bapak Ibu tadi sudah saya sampaikan terkait dengan juga koresponding author. Ini juga harus dituliskan, terutama jika jurnalnya meminta. Kemudian berikutnya abstrak. Nah, ini abstrak. Ini komponennya seperti ini minimal, jadi minimal ada latar belakang ya. Singkat saja 1 kalimat Bapak Ibu atau maksimal 2 kalimat. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan itu tidak harus dituliskan the aim of this research is atau the purpose of the research is. Jadi tidak harus seperti itu, bisa dalam bentuk kalimat lain. Nanti saya contohkan. Metode singkat saja, tidak harus terlalu detail di situ. Kemudian hasil penelitian. Di sini adalah finding. Nah, nanti mungkin setelah ini kita ada sesi tanya jawab gitu aja nih Bapak Ibu kalau ada yang bertanya. Nanti mungkin Pak Sueb atau Pak Gofur bisa bantu mengkolek pertanyaan gitu. Jadi hasil penelitian atau finding ini yang paling penting ya. Jadi yang ditulis di sini adalah findingnya, temuan yang paling penting saja, tidak semuanya dituliskan situ. Apalagi misalkan data-datanya itu tidak perlu ditulis. Kemudian berikutnya adalah simpulan singkat. Di abstrak ini tadi sudah saya tuliskan. Kemudian abstrak itu harus boleh diri sendiri ya. Secara umum itu tidak boleh ada rumus, gambar, tabel, atau bahkan rujukan. Seringkali ya memang sepele. Kalau Bapak Ibu mungkin saya yakin sudah tahu. Tapi seringkali saya temukan di jurnal-jurnal yang saya nilai ketika akreditasi itu abstrak ada citasinya.
Nah, itu tolong dihindari ya Bapak Ibu. Minimal, ya tadi bisa jadi kualitas artikel kita sangat baik, tapi kesalahan-kesalahan kecil seperti ini bisa membuat artikel kita ditolak. Kan eman-eman Bapak Ibu. Kemudian singkatan-singkatan yang khusus itu biasanya dipanjangkan dulu, baru singkatannya bisa digunakan. Kemudian perhatikan batas jumlah kata ya Bapak Ibu, karena memang jurnal-jurnal, terutama jurnal Scopus itu sangat strict. Kalau mereka bilang maksimal 300 ya 300, tidak boleh 301, tidak boleh 302 kata. Jadi tetap maksimal segitu. Itu tolong hati-hati ya Bapak Ibu. Oke, berikutnya ini contoh abstrak, nanti saya bahas lebih detail ya Bapak Ibu di contoh artikel yang saya. Kemudian kalau kita bicara kata kunci, ini intinya merupakan iklan dalam mesin pencari. Jadi tolong mencari kata kunci yang spesifik. Yang spesifik terkait dengan artikel Bapak Ibu. Jadi jangan menggunakan kata-kata umum. Misalkan kata umum itu hasil belajar, kan sangat umum. Ya bisa jadi belajar sebagai salah satu kata kunci, tapi harus ada kata kunci lain yang sangat spesifik yang merepresentasikan artikel Bapak Ibu. Beberapa jurnal yang sangat bagus itu bahkan kata kuncinya yang mencarikan mereka, bukan kita. Oke. Berikutnya, setelah sudah selesai, berikutnya adalah pendahuluan. Pendahuluan ini komponennya 3 ini saja. Jadi state of the art, gap analysis, dan tujuan penelitian. Seringkali, ya mohon maaf kalau saya sampaikan, jurnal-jurnal yang kualitasnya masih kurang baik, itu lemah di sini. Yang pertama itu ini, state of the art. Ini biasanya jarang. Jadi misalkan pendahuluan. Saya paling gampang itu kalau ngecek dari pendahuluan, saya hitung saja, citasinya ada berapa. Misalkan cuma 5 lah, pendahuluan state of the art-nya kok cuma 5, kan sangat sedikit sekali. Misalkan seperti itu. Itu jurnal-jurnal yang, ya mohon maaf, yang kualitasnya rendah, biasanya state of the art itu pasti sangat kurang. Nah, jurnal-jurnal yang kualitasnya sudah menengah, itu biasanya yang kurang di sini, gap analysis. Itu biasanya tidak ada, yang sering ada ya, biasanya pasti ada lah kalau tujuan penelitian. Ya, kita perinci lagi ya, Bapak Ibu. State of the art. State of the art itu terkait dengan overview hasil-hasil penelitian yang sebelumnya. Nanti seperti apa saya contohkan ya Bapak Ibu. Contohnya seperti apa nanti saya contohkan. Kemudian, jadi penelitian hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian kita itu kita sampaikan di sini. Telah ada artikel atau peneliti yang telah melakukan penelitian ini. Nah, gitu. Itu adalah state of the art. Ini hasilnya ini hasilnya ini, dan seterusnya. Kemudian, akan tetapi, nah, topik ini belum dibahas, misalkan. Nah, akan tetapi topik ini belum dibahas itu adalah pernyataan gap analisisnya. Itu yang seringkali hilang dalam pendahuluan. Kalau tujuan penelitian, insya Allah nggak ada masalah ya Bapak Ibu. Kemudian latar belakang umum itu boleh, tapi jangan terlalu banyak. Misalkan, saya nggak tahu memang ini kesepakatan atau bagaimana, biasanya penelitian pendidikan, pasti awalnya dari undang-undang dulu, entah undang-undang Sikdiknas atau kurikulum 2013 atau yang lain. Ya boleh, silahkan, tapi jangan banyak-banyak. Maksimum 1 paragraf saja cukup. Nanti saya contohkan bagaimana. Nah, state of the art ini minimum ya Bapak Ibu. Ini bukan aturan, tapi ya jangan sampai kurang dari 5. Justru kalau bisa sebanyak mungkin. Nanti kita contohkan nanti ada satu artikel di jurnal Q1 itu daftar pustakannya bisa sampai 40 lebih. Saya kalau nulis artikel jurnal itu pastinya daftar pustakanya minimal 40, itu sudah minimal sekali. Oke. Nah, yang paling penting di sini jangan mengupas hasilnya per paper, tapi pertemuan. Jadi bisa jadi satu temuan itu ada beberapa peneliti yang sudah melakukan. Jadi bisa jadi satu kalimat itu ada 2 atau 3 citasi misalkan. Oke, contohnya apa nanti saya berikan contoh. Kemudian yang harus ada di pendahuluan yang paling penting ya Bapak Ibu. Jadi apakah penelitian itu sudah ada, kemudian apakah sudah beres atau sudah paling baik penelitiannya, kemudian apa kelemahan penelitian-penelitian sebelumnya, baru yang berikutnya adalah apa kontribusi penelitian ini, mau menyelesaikan yang mana, itu yang paling penting. Oke. Jadi di sini yang paling penting editor itu sangat
membenci referensi yang tidak relevan, yang tidak relevan dengan penelitian. Ini yang hati-hati kalau misalkan sekarang juga Kemenristek BRIN itu sudah berusaha mendeteksi ya terkait dengan hal itu, terkait dengan kartel citasi atau yang lain itu tolong dihindari lah Bapak Ibu. Apalagi kita kan instansi negeri ya Bapak Ibu UNESA, saya yakin Bapak Ibu pasti bisa menulis. Jadi tidak perlu membayar sekian juta misalkan untuk diiming-imingi di jurnal Scopus atau yang lainnya. Itu eman-eman Bapak Ibu. Kalau ketahuan Ristek Dikti itu luar biasa bahaya. Berikutnya pendahuluan itu rujukan utamanya adalah artikel ilmiah gitu Bapak. Jadi hindari menggunakan buku, boleh tapi jangan banyak-banyak. Kemudian istilah-istilah khusus itu perlu ditegaskan artinya apa dan seterusnya. Kemudian hindari dalam kesan menggurui atau kesan yang saya katakan kurang baik ya Bapak Ibu terkait dengan ini. Jadi terlalu menyalahkan penelitian sebelumnya juga tidak baik. Nah, contoh nanti saya sampaikan di artikelnya Bapak Ibu, jadi saya skip aja. Kemudian metode penelitian, ini jantungnya kalau saya katakan di ini karena mayoritas kalau kita bicara jurnal-jurnal yang internasional itu memang yang dilihat itu setelah pendahuluan biasanya metode ini. Kenapa? Karena kita ingin lihat orang ini benar tidak melakukan penelitiannya. Apakah metodenya benar-benar sahih atau tidak. Karena ya walaupun hasilnya sangat baik sekalipun kalau metode penelitiannya amburadul ya mohon maaf. Penelitian itu jadi tidak terpercaya. Di minimal harus ada partisipannya siapa, kemudian desainnya seperti apa, bagaimana cara mengukur nanti variabel-variabelnya, prosedurnya bagaimana, kadang-kadang prosedur dan desain jadi satu ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana cara menganalisis datanya. Yang paling penting sebenarnya inti dari metode ini adalah metode penelitian itu harus detail dan lengkap. Sehingga kalau misalkan ada peneliti lain yang ingin mengkonfirmasi dengan melakukan pengulangan, itu bisa. Intinya seperti itu. Dan hasilnya ya mirip dengan hasil yang disampaikan di hasil dan pembahasan. Itu yang paling penting. Bapak Ibu. Kemudian ini kalau ada dari bahan kimia, gunakan yang ini saja. Ini karena terkait dengan kimia, kita kan juga ada fisika material, maka kita terima kimia-kimia. Kemudian metode yang umum itu tidak perlu dituliskan secara detail. Misalkan penelitian ini adalah penelitian atau misalkan menggunakan one shot case study. Yang nggak usah dijelaskan one shot case study itu adalah seperti ini, tidak usah. Karena sekali lagi pembaca dari artikel itu adalah orang yang spesifik, masyarakat ilmiah. Sehingga kalau orang baca, orang ilmuwan baca ya pasti tahu one shot case itu seperti ini. One group pretest protest desain itu seperti ini, tak perlu dijelaskan lagi seperti itu. Jadi sudah baku. Kemudian nanti kalau terkait dengan tesis, nanti biar mungkin pertemuan berikutnya terkait bahasa Inggrisnya, biasanya sih memang dalam bentuk paten. Kemudian peralatan yang dicantumkan itu peralatan yang penting-penting saja, peralatan utama saja. Persamaan-persamaan ini juga hati-hati ya Bapak Ibu, kadang-kadang kalau di fisika khususnya itu persamaan itu hanya dituliskan aja tapi tidak dituliskan nomor persamaan. Ya, tolong dituliskan nomor persamaan. Biasanya di situ seringkali hilang. Ya, tadi yang perlu dituliskan paling penting jadi partisipan, desain, measure, prosedur itu yang pentingnya. Dan berikutnya analisis tadi ini. Oke. Selanjutnya biasanya khusus untuk penelitian pendidikan ini ada tips dan trik apa saja yang harus dituliskan, mulai dari siapa subjeknya, kenapa memilih subjek itu, kemudian berapa banyak subjeknya, kemudian deskripsi lebih lanjut. Ini biasanya terkait dengan topografi dari subjek penelitian. Ini bisa subjek, bisa sampel nih Bapak Ibu. Oke. Kemudian data apa saja yang akan diperoleh, kemudian bagaimana caranya, bagaimana cara menganalisis. Ini biasanya untuk penelitian pendidikan yang hal seperti ini yang cukup.
Jadi contohnya tadi misalkan kalau kita bicara metode menggunakan UJT, jadi tidak perlu tulis UJT cara menghitungnya seperti apa karena ilmuwan seluruh dunia tahu kalau UJT itu cara menghitungnya seperti itu. Gitu. Jadi tidak perlu juga detail itu tidak terlalu detail juga, tapi yang penting bisa dilakukan pengulangan oleh peneliti lain. Berikutnya hasil dan pembahasan, beberapa jurnal itu menggabungkan antara hasil dengan pembahasan jadi satu bab. Itu yang paling mudah kalau menurut saya, Bapak Ibu, untuk menuliskannya. Tapi kalau beberapa jurnal juga memisahkan hasil itu satu bab sendiri atau satu subbab sendiri, pembahasan itu satu bab atau subbab sendiri. Itu biasanya yang cukup sulit, karena nanti cenderung akan melakukan pengulangan kita. Nah, hasil di sini yang paling penting yang ditulis adalah temuan dari penelitiannya. Jadi tidak hanya data, tapi data itu sudah diolah. Dan kemudian nanti ada trennya seperti apa, temuan itu yang paling penting yang harus dibahas nanti di pembahasan. Sehingga data-data yang ditulis di situ, data-data yang sudah terolah saja, tidak harus, misalkan kita bicara nilai semua siswa satu kelas itu nggak usah dituliskan. Bisa jadi distribusinya saja, mungkin statistik distribusi, jadi terkait dengan rata-rata, median, modus, varian, mungkin hanya itu saja. Jadi tidak harus semua data diberikan. Kemudian kalau dipisahkan antara hasil dan pembahasan, jadi jangan langsung dibahas. Nanti pembahasnya di bagian hasil, di bagian pembahasan, mohon maaf. Kemudian data-data, usahakan sajikan data-data yang mendukung pembahasan saja. Jadi yang tidak terlalu signifikan ya tidak perlu dituliskan. Kemudian jangan juga menyembunyikan data-data. Terkadang temuan-temuan penelitian baru itu dari hasil data-data yang tanda kutip kita anggap menyimpang. Jadi kadang-kadang data yang menyimpang, kalau saya contohkan tuh mohon maaf biasanya di fisika, itu bagaimana misalkan radiasi benda hitam yang awalnya dikemukakan oleh Legends, ternyata gagal menjelaskan teori itu. Jadi ada data yang menyimpang di situ, kemudian disempurnakan oleh Max Planck, sehingga yang sekarang kita kenal sebagai dasar dari fisika kuantum. Jadi justru data-data yang menyimpang seperti itu yang biasanya akan menjadi temuan, malahan temuan dari penelitian. Kemudian konsisten, ini yang paling penting, sederhana saja. Jadi kalau misalkan ada gambar, itu harus dirujuk dalam body text. Jadi paling gampang, misalkan ada tabel 1 tentang apa gitu. Maka di paragraf itu harus ada berdasarkan tabel 1 atau apa, pokoknya ada tabel 1. Dan merujuknya tidak boleh di bawah ini, di atas, di samping, atau menggunakan kata-kata penunjuk tempat seperti itu. Jadi langsung gambar 1, gambar 2, dan seterusnya. Mengapa? Karena nanti kalau misalkan kita bicara artikel, kalau kita bicara layout editor, nanti di editor jurnal itu berhak untuk memindahkan tabel-tabel itu, lokasinya. Bisa jadi tulisan di bawah ini jadi di atas, atau yang lain-lain. Sehingga tulisan seperti itu dihindari, langsung saja berdasarkan tabel 1. Jadi tidak perlu di bawah ini, di atas ini, atau yang lain. Kemudian kalau judul, tapi saya yakin Bapak Ibu pasti sudah tahu kalau judul tabel di atas, kalau judul gambar di bawah, itu ya Bapak Ibu. Jadi yang paling penting tadi saya sampaikan, saya tekankan adalah memberikan hasil-hasil yang penting saja yang mendukung pembahasan nanti. Kemudian datanya tidak data mentah, tapi data yang sudah diolah. Misalkan UJT ya sudah ditulis T-nya dan seterusnya. Contohnya nanti saya berikan saja. Nah, kemudian pembahasan. Ini adalah bagian yang paling penting setelah metode tadi, karena biasanya jurnal itu menuntut bisa jadi 60% dari artikel ilmiah itu adalah pembahasan. Jadi memang harus banyak tanda kutip ngomong ya Bapak Ibu kalau di pembahasan itu. Dan memang kalau kita bicara pembahasan itu memang harus dibandingkan nanti antara penelitian kita dengan penelitian orang lain. Itu yang sangat penting. Jadi biasanya dimulai dengan penyataan temuannya apa. Kemudian setelah itu, kita harus bisa menjawab apa arti dari temuan itu. Kemudian bagaimana
bandingkan dengan hasil hipotesis kita. Dan yang paling penting di sini kesesuaian dengan hasil penelitian orang lain. Biasanya di kalimat terakhir itu akan diminta terkait dengan implikasi hasil penelitian. Atau kalaupun tidak, saya sarankan Bapak Ibu menuliskan dampak penelitian ini untuk bidang. Misalkan pendidikan itu apa, dan seterusnya. Berikutnya terkait dengan hasil dan pembahasan, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa menjadi panduan Bapak Ibu untuk menulis pembahasan. Jadi yang pertama, apakah hipotesis sudah ditunjang dengan data yang baik, yang cukup? Kemudian mengapa hasil penelitian ini memiliki cenderungan seperti ini? Jadi kita lihat trennya ya Bapak Ibu. Tren penelitian, bukan melihat data per data. Jadi makanya kalau di pembahasan ataupun di hasil, jangan pernah menuliskan data yang ada di tabel itu tulis ulang. Saya sering melihat kalau di laporan praktikumnya mahasiswa S1 ya, mungkin masih wajar ya Bapak Ibu, mahasiswa S1. Itu jadi kalau sudah ada data dalam tabel, misalkan ini tabel, ini kemudian di sini ada data A, B, C, D. Nah nanti di sini angka-angka itu tulis lagi dalam paragrafnya, satu per satu, mungkin biar kelihatan banyak Bapak Ibu. Nah ini tolong dihindari. Kemudian bagaimana hasil ini bisa memperbaiki penelitian-penelitian yang sebelumnya. Maka nanti ada pertentangan di sini, ada konfirmasi di sini. Kemudian arah penelitiannya itu seperti apa. Nah, yang paling penting tadi aplikasi, karena kita kalau ingin menargetkan ke jurnal yang terindeks Scopus, khususnya Q2, Q1, itu memang aplikasi dan implikasinya itu apa. Oke, jadi ini beberapa pertanyaan yang bisa membantu Bapak Ibu ya, terkait dengan hipotesis dan yang lain-lainnya. Apakah orang lain pernah mengajukan sebelumnya, dan seterusnya. Oke. Contohnya nanti saya contohkan di satu artikel lengkap dari Q1 ya Bapak Ibu. Berikutnya kesimpulan. Kesimpulan memang harus menjawab permasalahan atau tujuan penelitian atau hipotesis, apa yang sejenis itu ya Bapak Ibu. Kemudian harus menggambarkan kebaruannya apa, inovasinya apa dari artikel kita, itu yang penting juga. Kemudian selanjutnya, jangan lagi kita membahas dalam kesimpulan. Jadi kalau sudah kesimpulan itu singkat. Walaupun nanti ada beberapa jurnal yang minta lengkap, karena tidak hanya kesimpulan, biasanya kesimpulan, implikasi, saran, itu biasanya ada yang meminta seperti itu. Jadi kita sesuaikan dengan template jurnalnya. Biasanya 1 paragraf atau 2 paragraf untuk kesimpulan itu secara umum. Kemudian hati-hati jangan mengurangi kesimpulan pada abstrak. Biasanya kan di abstrak ada kesimpulan bagian akhir. Itu ditulis lagi di kesimpulan itu, tolong jangan. Ya menggunakan parafrase ya Bapak Ibu, silahkan diubah kalimatnya, jadi tidak harus sama persis. Kemudian juga jangan hanya menuliskan hasilnya saja eksperimen. Nah, secara umum kalau kesimpulan itu tidak dalam bentuk angka-angka ya Bapak Ibu, jadi dalam bentuk paragraf. Tapi secara umum, sekali lagi itu bergantung template dari jurnalnya masing-masing. Contohnya nanti saja ya Bapak Ibu. Berikutnya, ini sisi hampir terakhir ya Bapak Ibu terkait dengan ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih atau acknowledgement ini terkait dengan pemberi dana biasanya atau orang-orang yang membantu dalam penelitian kita. Bisa jadi dia membantu tapi memang tidak terjun langsung sebagai peneliti. Makanya kita ucapkan ucapan terima kasih. Cara yang pertama pemberi dana. Jadi misalkan penelitian ini dari hibah, misalkan hibah disertasi doktor ya harus dituliskan penelitian ini dari hibah disertasi doktor. Dan yang paling penting adalah kontrak penelitian, ini yang seringkali hilang. Jadi kalau sudah ada hibahnya hibah apa, nomor kontrak penelitian itu harus disampaikan. Nah, biasanya justru kalau jurnal-jurnal Scopus, jurnal-jurnal Esquire itu mencari penelitian yang ada dananya. Justru penelitian-penelitian yang mendapatkan dana itu akan cenderung lebih berpotensi untuk diterima dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang tidak berdana. Mengapa? Karena mereka mengasumsikan ketika dia mencari dana kan sudah berkompetisi. Jadi seharusnya sudah
baik minimal rancangan penelitiannya. Jadi seperti itu. Tapi hati-hati, jangan mengucapkan terima kasih pada salah satu penulis. Ini sering kali terjadi seperti ini. Misalkan penulisnya adalah Pak Sueb, misalkan. Ini misalkan ya, ini mahasiswa saya. Kemudian satunya lagi mungkin Pak Gofur, misalkan ya, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir saya, misalkan. Misalkan saya sebagai pembimbing, Pak Sueb dan Pak Gofur itu sebagai mahasiswa saya. Jadi jangan pernah dituliskan dalam ucapan terima kasih kepada Bapak Utama Landita misalkan. Itu jangan. Karena dia sudah sebagai penulis. Jadi kan tidak mungkin penulis mengucapkan terima kasih kepada penulis itu sendiri, kan lucu. Sehingga ini hati-hati. Ini seringkali kita temukan juga dalam jurnal-jurnal nasional khususnya. Kemudian daftar pusaka ini yang penting, jadi rujuklah biasanya pusaka-pusaka yang utama. Jadi hindari penulisan-penulisan dalam. Jadi yang utama saja. Dan digunakan referensi yang primer. Biasanya diminta itu acuan yang primer. Ya secara paling gampang dari artikel jurnal lah, atau artikel dari seminar proceeding, itu bisa. Tapi kalau dari buku, atau dari laporan penelitian, atau dari skripsi itu ya agak dihindari, karena terkadang masih kontroversial. Apakah laporan penelitian, buku jelas sekunder nih Bapak Ibu. Laporan penelitian atau skripsi itu ada yang menganggap primer, ada yang tidak, sehingga dihindari saja. Dan ini memang sebaiknya lebih dari 80% itu dari artikel ilmiah tadi yang saya sampaikan. Itu yang paling penting. Itu kalau kita bicara artikel-artikel sains. Tapi kalau untuk artikel-artikel misalkan sejarah, ya memang sumber primernya. Atau artikel agama itu ya kitab babonnya itu apa, kalau saya katakan seperti itu. Itu yang penting. Kemudian untuk tahun, ini tolong diusahakan 10 tahun terakhir, lebih aman 5 tahun terakhir. Biasanya tuh bidang-bidang IT itu kadang malah diminta 2 tahun terakhir. Karena bidang IT itu pergerakannya sangat pesat. Ya contohnya smartphone tahun ini dengan yang tahun kemarin saja sudah sangat berbeda jauh kemampuannya. Nah, ini juga sama pengecualian kalau bidang-bidang tertentu, misalkan tadi bidang agama. Ya bisa jadi kitab babonnya itu yang diutamakan, tidak apa-apa. Atau bidang sejarah. Bisa jadi buku-buku kuno yang kita cari sebagai sumbernya, dan seterusnya. Kemudian yang penting itu jangan terlalu banyak self-citation, ini yang paling penting. Boleh, tapi jangan terlalu banyak. Dalam artian, self-citation itu juga penting Bapak Ibu, karena itu menunjukkan keberlanjutan dari penelitian kita. Jadi kemarin kita menelitikan penelitian ini, nah sekarang penelitiannya lanjutannya seperti ini dan seterusnya. Tapi penelitian-penelitian yang tidak nyambung ya tolong jangan dimasukkan, itu yang hati-hati. Kemudian referensi juga jangan terlalu banyak, apalagi yang tidak nyambung. Ketika kemarin saya rapat dengan Kemenristek di print di tim jurnalnya itu ditunjukkan sekali ya, jadi ada jurnal itu tentang TI kalau nggak salah, itu artikel yang disitasi itu terkait dengan ekonomi, terkait dengan budaya, jadi sangat tidak nyambung, dan itu kelihatan sekali kalau itu hanya rekayasa, itu yang sedang ditindak oleh Ristek Brin saat ini. Kemudian mensitasinya itu tolong mensitasi dari jurnal ilmiah yang dituju, biasanya ini tips dan trik saja. Jadi misalkan mau ngirim naskah di JPFA ya kalau bisa nyitasi JPFA misalkan. Jadi supaya ada penghargaan juga terhadap jurnal tersebut. Atau syukur-syukur kalau mau bisa cara ngerayu yang ilmiah ya mensitasi editornya. Jadi editornya yang terkait dengan penelitiannya itu kita citasi. Itu sangat istilahnya apa ya, rayuan yang sangat luar biasa kalau seorang editor dilakukan seperti itu. Tapi itu tidak wajib ya Bapak Ibu, sekali lagi yang terkait atau yang nyambung dengan penelitiannya. Kemudian author guideline ini sangat penting, jangan sampai artikel Bapak Ibu ditolak karena penulisan daftar pusakanya tidak sesuai. Bisa jadi kualitas artikel Bapak Ibu sudah sangat baik, tapi artikelnya daftar pusaka nulisnya agak kurang sesuai, ya bisa jadi penulisnya, editornya akan menolak. Karena sekali lagi naskah yang diterima oleh mereka itu banyak, jadi mereka itu berhak memilih naskah mana yang bisa diterima, mana yang ditolak. Oke. Ini tips dan trik. Jadi yang pertama, nah ini
Jadi penelitian biasanya gunakan tema yang global, yang sedang tentang apa, kemudian bisa digunakan untuk Indonesia. Contoh beberapa jurnal saat ini itu sedang fokus ke penelitian tentang COVID-19. Jadi kalau Bapak Ibu yang bidangnya biologi, bidangnya kedokteran atau yang lain, itu kalau nulis seperti itu saya yakin selama artikelnya baik ya bisa diterima di jurnal-jurnal yang bereputasi. Kemudian lingkup risetnya tidak dipaksakan ya Bapak Ibu. Kemudian fokus ketertarikannya seperti apa. Nah, kemudian ini penulisan bahasa Inggris itu sangat baik. Sehingga ya memang kita harus sedikit banyak belajar bahasa Inggris. Atau kalaupun memang tidak bisa, ini ada caranya, baca, ikuti, dan modifikasi. Jadi tidak hanya baca dan ikuti atau copy paste saja ya Bapak Ibu, tapi harus ada modifikasi. Supaya apa? Supaya kita tidak terkena plagiasi. Kalau memang tetap sulit, nah ini saya yakin banyak sekali layanan-layanan translate ataupun proofreader yang ada di Indonesia maupun di dunia. Silakan Bapak Ibu bisa minta tolong ke layanan-layanan tersebut untuk bisa jadi mentranslatekan atau memproofread naskah. Jadi bahasa Inggris penting ya Bapak Ibu, ini terutama untuk yang peneliti-peneliti muda. Kemudian tingkatkan kepekaan terhadap fenomena, Bapak Ibu. Kemudian yang penting adalah perbanyak membaca. Karena kalau menurut saya memang kalau Bapak Ibu ingin menulis satu artikel, itu minimal Bapak Ibu harus bisa membaca 50 artikel. Karena daftar pusaka, minimal dari daftar pusakanya minimal kan 40 sampai 50. Sehingga perbanyak membaca untuk kita bisa menulis. Kemudian rajin berdiskusi ya Bapak Ibu, sharing dengan forum-forum ilmiah yang ada. Karena terkadang penelitian-penelitian kolaboratif itu muncul dari diskusi-diskusi sederhana. Terakhir ini contoh artikel dari saya, nanti ada Pak Binar yang akan memberikan contoh. Ini jadi ada artikel, saya contoh sederhana saja ya. Jadi dari judulnya itu Using Smartphone as Experimental Tools. Jadi sederhana saja menggunakan HP untuk alat eksperimen. Jadi terbit di jurnal Q1 tahun 2018. Oke, saya munculkan artikelnya ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh artikelnya. Jadi sederhana saja, idenya itu sangat sederhana, menggunakan HP untuk kegiatan percobaan-percobaan dalam fisika. Ini saya mohon maaf karena saya orang fisika ya, contohnya dari fisika, Bapak Ibu. Oke. Nah, dari sini ternyata HP kita itu kan banyak sekali sensor. Ada sensor suara, ada sensor cahaya, ada sensor akselerometer, ada giroskop. Bahkan untuk pengukur tekanan udara dan lain-lain. Sehingga ini bisa kita gunakan untuk fisika. Oke, salah pencet. Nah, di sini. Baik, kita bahas satu-satu, kita telah. Jadi misalkan abstrak. Nah, ini bagian pertama ini adalah pendahuluan. Jadi cuma satu kalimat. Di smartphone adalah dan seterusnya. Kemudian berikutnya di sini memang tidak ada tulisan langsung the purpose atau the research aims atau yang lain, tapi di sini it seems necessary to provide bla bla bla. Ini adalah tujuan dari penelitian. Jadi jurnal internasional pun ya kaidahnya sama seperti ini. Kemudian ini adalah metodenya, kuasi eksperimental dan seterusnya. Kemudian di sini misalkan various control variable, nah ini kan sudah kemudian menggunakan multiple regresi dan ANACOVA misalkan. Nah, kemudian hasil temuannya, nah ini we found significantly higher level of interest in the small group effect site. Nah, di sini ini temuannya. Jadi Bapak Ibu lihat di sini. Angka-angka hasil statistik, hasil ANACOVA, uji T dan lain-lain itu sebenarnya tidak perlu di sini. Yang penting temuannya apa, itu yang paling penting. Kemudian di sini signifikansinya, impact-nya atau dampak penelitian ini untuk apa? Di sini the study contributes bla 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 dan seterusnya. Dan yang paling terakhir jangan lupa kesimpulan, insan, study dan seterusnya. Oke, ini adalah komponen abstrak yang tadi saya sampaikan. Ini contohnya. Saya langsung contohkan ke jurnal yang Q1 ya Bapak Ibu. Nanti Pak Binar akan lebih jauh terkait dengan ini.
Kemudian misalkan introduction, di sini pendahuluan. Nah, di sini pendahuluan pertama ini pendahuluan secara umum. Jadi smartphone, nowadays, dan seterusnya. Ini kan pendahuluan tentang HP lah intinya. Nah, kemudian set of the art-nya apa? Nah, ini halaman berikutnya. Nah, ini beberapa atau banyak eksperimen, konsep-konsep eksperimen untuk smartphone sudah digunakan dalam pendidikan sains misalkan. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi ini contoh satu kalimat itu didukung oleh penelitiannya Kolezar, Entapas, kemudian Castro. Jadi satu kalimat ini bisa didukung oleh beberapa penelitian. Oke, jadi ini contoh-contohnya. Nah, meskipun penelitian sebelumnya sudah ada teknologi dan seterusnya, akan tetapi ya ini further study, studi lanjut diperlukan terkait dengan apa-apa-apa. Nah, ini sudah mulai ke gap analisis. Ini yang seringkali hilang dalam artikel-artikel kita, khususnya ya mohon maaf, jurnal-jurnal yang nasional, karena saya kan nanti spesifik ke jurnal nasionalnya. Nah, ini masalah-masalahnya, ini kan termasuk di gap analisis. Nah, unfortunately, dan seterusnya. Nah, ini kan terkait dengan gap analisis. Oke. Nah, di sini, in this contribution, bla 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 ini terkait dengan tujuan, walaupun tidak secara eksplisit. Ini pendahuluan. Ini saya singkat aja ya. Ini saya sudah bicara berapa lama ya? 51, masih lama ya Bapak Ibu. Nanti sambil diskusi nanti. Kemudian berikutnya metode. Metodenya mana Pak yang oh, ini bukan metode, ini masih teori ya Pak. Ini contoh jurnal yang diminta ada teorinya. Jadi sekali lagi tergantung dari jurnal Bapak Ibu minta teori atau tidak. Mana tadi contohnya? Nah, setelah pendahuluan di sini diminta ada theoretical background. Nah, ini harus diikuti Bapak Ibu. Makanya sebelum nulis artikel saya sarankan cari dulu jurnalnya. Kita ikuti baru kita lanjutkan. Jangan nulis kemudian nanti jurnalnya yang mana, karena terkadang sistematikanya berbeda jauh. Nah, ini adalah tujuan penelitiannya atau riset questionnya atau riset problemnya. Jadi disampaikan. Kemudian metodenya mana ya? Nah, ini metode sama seperti tadi ya, desainnya seperti apa, kemudian sampelnya apa. Nah, di sini jelaskan. Ada 25 dalam 15 kelas dari 6 secondary school, di mana usianya rentangnya sekian. Itu dijelaskan distribusi dari partisipan. Nah, kemudian di sini 60% laki-laki, 40% perempuan, rata-rata usia sekian. Jadi didistribusikan secara lengkap dalam bagian metode tadi. Kemudian instrumennya, tesnya apa saja, misalkan terkait dengan variabel motivasi, itu bagaimana, apa yang digunakan di sini itu dijelaskan secara lengkap. Menggunakan post-test, menggunakan apa-apa, dan seterusnya. Kemudian analisisnya. Analisisnya menggunakan apa? Di sini jelaskan. Ada menggunakan, kalau misal menggunakan ANOVA atau ANACOVA dan seterusnya. Kemudian hasil di sini Bapak Ibu. Ini langsung hasil kan? Nah, ini langsung hasil, tidak data mentah, tidak lagi nilai siswa atau yang lain. Kemudian saya contohkan ya, misalkan pada bagian ini kan sudah langsung tabel 7. Ini mengapa tabel tidak boleh ditulis di atas atau di bawah? Karena ini tabel 7, padahal di sini masih tabel 2, yang di sini masih tabel 3. Nah, tabel 7 di belakang malah nanti saya baca. Kemudian ANACOVA. Nah, hasilnya seperti apa? Hasilnya aja. Kemudian artinya apa? Itu baru dijelaskan. Jadi tidak harus ditulis per data. Ini modeling ya Bapak Ibu. Kalau modeling memang harus dituliskan.
Nah, ini tabel 6, bahkan tabel 7-nya di sini. Nah, ini baru di sini, di belakang sendiri. Dan itu hak editor untuk mengubah-ubah layout dari tabel. Supaya apa? Supaya layoutnya rapih. Itu yang penting. Kemudian discussion di sini ya, discussion. Kita bicara discussion, ini pengenalan awal dan seterusnya. Kemudian nah, di sini ini yang paling penting kalau kita yang seringkali tidak ada dalam artikel-artikel kita di jurnal nasional. Jadi kita harus berani mempertentangkan hasil penelitian kita dengan penelitian lain. Jadi sini sebagai apa ya istilahnya hal ini bertentangan dengan punyanya siapa ini Tosel dan et al. Tahun 2014 misalkan. Kemudian faktor lain, nah apa dan seterusnya. Ini menurut siapa? Jadi harus ada citasi di sini. Dan citasinya tidak hanya satu atau dua naskah, tapi banyak. Kemudian ini misalkan, while the novelty if primary factor of scarcity, ini pendapatnya ini, nah tapi menurut kita this is not true. Nah, jadi kita harus mempertentangkan, ya harus berani kalau memang berdasarkan data yang menurut kita benar ya, penelitian yang lain bisa kita pertentangkan. Jadi misalkan lebih lanjut, effect size of novelty effect, bla bla bla, are not significantly different from zero. Jadi penelitian ini ditentang oleh penelitiannya ini. Nah, itu loh. Jadi kita harus berani mempertentangkan. Walaupun di sini ada beberapa yang mendukung ya Bapak Ibu, itu wajar. Saya contohkan yang ekstrim-ekstrim saja. Oke. Conclusion di sini conclusionnya karena ada 3 yang diminta, conclusion, limitation and outlook. Makanya di sini tidak hanya conclusion tapi ada keterbatasan masalah atau keterbatasan penelitian dan outlook-nya ke depannya. Further study tentang apa dan seterusnya. Jadi ini tergantung template. Kemudian ini yang saya cukup kritik ya karena memang ya mohon maaf di kita itu jarang dilakukan. Jadi terkait dengan etik, standar etik. Jadi kalau di penelitian kesehatan itu sudah ada komisi etik tentang penelitian kesehatan. Tapi kalau di kita, karena kita juga meneliti manusia itu harusnya harus ada komisi etik untuk penelitian pendidikan. Nah ini yang belum ada. Kalau di sini kan sudah ada all procedure performed in the study involving human participant. Nah ini kan jadi memenuhi ethical standard berdasarkan siapa. Nah ini kita sayangnya kita masih belum punya komisi etik. Ini kemarin di grup manuskrip klinik juga diperdebatkan oleh teman-teman dari pusat, Bu Eli dan kawan-kawan dari pusat publikasi. Kemudian yang berikutnya, yang paling penting reference. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini reference-nya ada berapa. Nah, kalau mau jurnal Q1 ya jangan cuma 10, 15, 20. Nah, ini reference semua ini Bapak Ibu. Ini baru H. Nah, ini baru H, I, J, K, sampai M. 3 halaman Bapak Ibu. Dan itu kecil-kecil ya Bapak Ibu tulisannya. Sehingga itu jumlahnya bisa sampai lebih dari 50. Mungkin bisa jadi 75 lebih ini Bapak Ibu. Nah. Ya mungkin itu saja ya Bapak Ibu sharingnya dari saya. Mungkin kalau ada yang perlu kita diskusikan, monggo saya kembalikan lagi ke Pak Sueb. Monggo Pak Sueb. Baik, terima kasih kepada Pak Alan atas materi yang disampaikan, sangat luar biasa. Dan tidak kita bisa mendapatkan beberapa hal baru, belum submit artikel kita di jurnal nasional maupun internasional yang bereputasi. Ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung menuliskan di fitur chat. Nanti kami akan rekap dan staf gugus KPI akan mendata dan akan menjawabnya, baik itu melalui chat maupun nanti dijelaskan pada pemateri selanjutnya. Sebelum ke pemateri kedua, ada beberapa aspek yang disampaikan oleh Pak Alan, mulai dari manajemen referensi, kebahasaan, analisis data. Kami sampaikan juga Bapak Ibu bahwa gugus KPI memberikan layanan terkait dengan publikasi yang mencakup pelayanan bahasa, layanan manajemen referensi, analisis data, hingga pendampingan submit manuskrip Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk info selanjutnya monggo dengan kontak di chat atau mungkin di website
kpi.unesa.ac.id. Selanjutnya, kita menuju ke pemateri yang kedua. Kita akan membahas lebih detail. Pemateri kedua ini memiliki pengalaman menulis di beberapa artikel internasional, di jurnal internasional bereputasi, juga salah satu anggota staf gugus KPI. Pada Pak Binar, kami persilakan untuk menyampaikan materi selanjutnya. Pak Binar? Ya, Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja di sini saya akan melanjutkan lebih. Nah, sudah. Nah, di sini nanti kita akan membedah beberapa artikel yang dalam artian yang bisa dikerjakan untuk mahasiswa ataupun dosen, baik itu ada data atau tanpa data. Bismillah, yang pertama ini book review. Nah, ini kan jadi book review itu sederhana ternyata. Tapi jujur saya belum pernah menulis untuk book review ya. Karena juga saya baru searching book review itu ternyata bisa juga masuk ke jurnal Scopus. Ini contoh dari book review jurnal Q3. Nah, Education Exchange. Murah jurnal ini, submitnya nggak sampai 500.000 untuk biaya publikasinya, Q3 ya. Nah, untuk book review sendiri, masing-masing jurnal itu ternyata punya kriteria. Dalam artian, berapa lembar sih yang harus ditulis dan maksimalnya berapa. Jurnal Education Exchange ini maksimal 4 lembar untuk book review-nya. Coba kita bedah ya. Ini judul bukunya, jadi teman-teman bahasa ini lebih sangat potensi ya. Jadi misalkan dosen itu bisa ditugaskan mahasiswanya, misalkan masih semester 1-2, produk dari book review itu bisa submit ke jurnal. Ini kan sederhana, sepele, tapi sangat potensi untuk publikasi. Jadi nanti tidak perlu ujian. Kalau S3 kan 2 jurnal sudah tanpa ujian terbuka nanti. 2 jurnal Scopus ya. Internasional bereputasinya. Nah, di sini bukunya miliknya Mark Frankteng, kemudian direview oleh siapa? Melihat seperti afiliasinya Gmail itu biasanya mahasiswa. Ini orang Ethiopia. Di sini bagian pertamanya itu ada pendahuluan umum. Nah, di sini boleh mengutip bukan dari buku kutipannya ini untuk sebagai introduction-nya. Kalau book review itu tidak ada abstrak, tidak ada conclusion, kita pure mereview. Teman-teman bisa lebih pakar. Di sini, nah ini dijelaskan judulnya siapa, penerbitnya apa, kemudian bukunya seperti apa. Kemudian the volume is composed into 8 chapter. Jadi ternyata book review itu diulas masing-masing. Misalkan introduction-nya seperti apa. Ini kan sederhana banget ya. Jadi introduction beberapa lembar kita summary menjadi 1 paragraf. Mohon izin Pak Binar. Oke. Mohon di zoom lagi mungkin Pak. Oh, zoom lagi ya. Oke, matur nuwun. Kebanyakan. Matur nuwun. Oke. Nah, jadi saya ulang. Jadi yang paragraf pertama itu introduction, kemudian paragraf kedua itu identifikasi bukunya, judulnya apa, penerbitnya siapa, dan lain-lain. Kemudian lanjut paragraf selanjutnya itu ternyata introduction-nya, dalam artian introduction yang ada di buku itu. Tapi dengan sekali lagi dengan bahasa kita sendiri. Sederhana sekali kan, kalau teman-teman bahasa saya rasa sangat-sangat lihai ini ya. Dan bukan tugas sulit menurut saya untuk dibebankan ke mahasiswa. Apalagi mahasiswa S3 misalnya. Nah, lanjut capture. Ya, jadi di sini per bab. 1 paragraf itu diulas untuk 1 paragraf. Ya, 1 bab diulas untuk 1 paragraf. Misalkan ini the first capture. Judulnya apa? Nah, ternyata dia singkat aja, bahas gini. Ini sudah di Scopus kan gitu. Dalam hati saya pertama mendapat artikel ini ya, jurnal ini, 4 lembar bisa Scopus yang Q3.
Dan bayarnya nggak sampai 500.000 ini. Sangat-sangat murah untuk. Nah, untuk capture 2, nah ini dijelaskan ada jujurnya, kemudian poin-poinnya. Sampai capture ketiga, capture keempat, capture kelima, 6, 7. Lah ini yang mahal di sini. Setelah mereview seluruh bab itu ada rekomendasi. Ini yang mahal. Nilainya di sini. Sudah selesai kan? Rekomendasi itu disimpulkan dalam artian referensinya ya buku itu, kemudian yang jadikan introduction tadi kan sederhana. Lah ini tambah bukan lagi 4 lembar, cuma 3 lembar seperempat ini kan ya, karena dapur sederhana sekali. Jadi ini bisa sebagai bahan, oh ternyata bisa ya book review nembus Scopus Q3 kan. Dan bayarnya tidak mahal di jurnal ini. Oke, semoga memahami. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa di chat ya, nanti ada tim yang mencatat dan kami bisa usahakan untuk menjawab. Itu untuk book review, semoga ada manfaatnya dalam artian sekali lagi ini bisa dikerjakan mahasiswa semester 1, 2 untuk teman-teman S1 mungkin akan kami coba semester depan, tentunya yang semester akhir ya. Jadi sangat potensi sekali. Tapi sekali lagi buku yang direview itu harus dari penerbit yang sahih ya istilahnya. Singer, kemudian Taylor and Francis, misalkan Glencoe dan lain-lain. Hill. Untuk artikel yang kedua, tadi kan tanpa data, kita mereview buku bisa tembus Scopus. Sekarang, Pak, saya belum punya data misalkan. Gimana untuk publikasi? Bisa, namanya ada systematic review. Apa sih systematic review itu? Kita mereview publikasi yang sudah ada. Misalkan saya ambil jurnal teknologi. Ini yang sudah disinggung Pak Alan tadi. Kalau Pak Alan nulis sendiri aja 50 artikel, kalau systematic review otomatis lebih dari 50. Kalau nggak salah 70 referensinya. Ini cocok untuk mahasiswa S3. Tadi saya baca chat itu bagaimana menemukan kebaruan penelitian. Gitu. Salah satu yang saya lakukan dulu di semester 1 gini, mereview. Misalkan tema saya itu collaborative problem solving. Jadi saya mereview 10 tahun terakhir artikel tentang collaborative problem solving. Contohnya ini apa? Emerging Technology in Education. Tahunnya berapa? 2006 sampai 2016. Kurang lebih ada 10 tahun ya. Ini diterbitkan di jurnal Scopus Q2 terindeks Scopus dan Web of Science. Siapa yang melakukan ini? Saya telusuri ternyata ini adalah mahasiswa PhD. Ya. Orang Kolombia kuliah di Spanyol. Ini pembimbingnya. Setelah saya cek, biasanya kalau di luar negeri itu ini pembimbing 2, ini pembimbing 1. Jadi yang paling belakang itu yang paling bertanggung jawab. Beda dengan di Indonesia biasanya. Ini kan mahasiswa pembimbing 1, pembimbing 2. Kalau di luar negeri itu biasanya dibalik rata-rata ya. Jadi yang paling belakang itu yang paling bertanggung jawab. Paradigmanya sedikit berbeda. Oke, lanjut ya. Seperti apa sih systematic review itu? Nah, ini. Introduction-nya seperti ini, ada tujuannya. Kalau memang beda, level Q1 dengan Q2, Q3, Q4 itu kalau masih ada dis itu biasanya belum makomnya Q1 biasanya. Nah, di sini ada 200 ya. Lanjut aja biar spesifik. Nah, ini introduction sama umumnya. Nah, ini. Jadi untuk ini sebagai bisa jadi acuan dalam systematic review itu apa sih tujuan, metode, instrumen dan pengumpulan data serta populasi. Jadi dari semua artikel yang direview nanti kita mendapatkan apa sih tujuannya, bagaimana metodologinya, instrumen dan populasinya itu seperti apa. Jadi misalkan kita mereview 200 penelitian, ya sudah dari 200 penelitian itu muncul keempat aspek ini. Nah, kemudian dari 200 artikel tadi atau 200 penelitian tadi, apa sih kompetensinya atau skill yang ingin ditingkatkan dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran pendidikan seperti itu.
Kemudian untuk mencari kata karakteristik dan kemudian ini tipenya. Jadi ini sebagai landasan Bapak Ibu misalkan mau membedah membuat jurnal dalam bentuk systematic review atau istilahnya studi literatur kalau kita. Ada juga yang mengatakan meta analisis. Kalau meta analisis itu nanti harus ketemu perhitungannya, agak lebih ribet, tapi paling enak ini systematic review. Metodenya seperti apa? Ya, metode ini antara Mei sampai Januari kurang lebih 6 bulan ya, kan bener. Selama 6 bulan itu kan 1 semester, berarti ini tugas 1 semester, tugas semesteran ini. Biasanya di semester 1 kalau studi S3 itu salah satunya ini, mereview artikel untuk mendapat kebaruan. Nah, stepnya ini bisa ditiru juga. Jadi sebagus artikel ini saya rekomendasi bagi yang mereview, ingin menulis artikel review. Fase pertama itu apa sih? Inclusion and exclusion kriteria. Jadi kita harus spesifik. Nah, kalau penelitian kualitatif itu kan, kalau kuantitatif dibuat definisi operasionalnya. Ini kriterianya sampai ini. Conference pun ini ya kan. Nanti bisa misalkan tertarik bisa kita share artikelnya. Kemudian setelah kriteria seperti apa, itu strategi pencarian. Nah ini metode penelitiannya tadi. Tahap kedua itu adalah strategi mencarinya. Ini ada 2 garis besar yaitu ini dimasukkan ke data Scopus ya ini dan juga Web of Science ini. 2 pengindeks ini untuk mencari kata kunci ini. Jadi kita harus batasi. Kita nggak bisa bebas umum, nggak bisa. Tapi memang harus dibatasi. Pasti kata kuncinya itu yang sudah disinggung Pak Alan tadi ya. Makanya kita buat artikel itu harus benar-benar kata kunci kita sesuai dengan artikel kita biar disitasi oleh banyak orang. Karena istilahnya search engine di Google itu kan lebih gampang kalau kata kuncinya itu enak ditemukan. Kemudian set kuncinya ini lah. 742 yang terekam di Scopus. Bayangkan ya kan. Ada 1035 yang ada di Web of Science. Untuk totalnya yang mirip dengan itu semua ada 1 juta ini. Setelah itu dikerucutkan sampai ketemu bla bla bla, dikerucutkan lagi ini. Dulu saya belajarnya itu ada istilahnya 3 warna, merah, kuning, hijau. Merah itu jauh sekali. Kuning itu mendekati, hijau itu relevan. Dengan apa? Dengan kata kunci yang ini tadi. Nah, berarti yang hijau yang sesuai dengan kata kunci atau strateginya tadi ada 288. Dari 288 dipecah lagi ada coding dan analisis datanya ini. Nah, hasil. Lah ini kan kita ngomongkan hasil. Jadi langkahnya tadi ada 4 tahap ya. Setelah dikoding kemudian dianalisis. Dianalisis apa ini gunanya? Untuk menjawab rumusan masalah ini tadi. Yang dijelaskan Pak Alan tadi kita kan harus konsisten ya. Apa yang dirumuskan harus ada di metode penelitian. Yang ada di metode penelitian harus ada data. Menjawab rumusan masalah. Nah ini hasilnya seperti apa? Nah, ini ada 288 ini kan. Totalnya ya jadi. Ini kan kerjaan luar biasa, nggak mungkin bisa selesai 1 bulan ini. Bisa 1 bulan tapi nggak ngapa-ngapain ya kan. Hanya ngerjakan ini. Nah, ini pekerjaan yang mungkin yang bagi sekolah atau stay at home ini bisa ya, bisa produk kan stay at home beberapa bulan ini bisa kerja untuk inilah mencari materinya. Nah ini per tahun itu dia spesifik, ada trennya. Kerjaan luar biasa. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 tahun ya, maaf tadi. Totalnya benar 11 tahun. Nah, ini dokumen di sini ada review, artikel, conference, dan artikel in press. Artikel in press ini sudah di-accepted, tapi belum publikasi dalam edisi misalkan volume 3 nomor 2, tapi sudah diterima. Ini ada beberapa kriteria ini. Hasil yang ketiga, nah
ini metodenya seperti ini. Yang kan ini di persentase ya. General aspect, design, perception yang lengkap seperti ini. Teacher trainer ada training ada. Ini referensinya kan banyak Bapak Ibu ya. Jadi sangat kalau seperti ini sangat kecil plagiasinya karena benar-benar membahasakan data yang ditemukan sendiri. Nggak bisa copy paste. Kemudian ini untuk menjawab rumusan masalah selanjutnya, tujuan dari setiap bidang yang diteliti tadi dari artikel-artikelnya. Ada ini ya kan, ada kurikulum, ada desain strategi teachingnya ini dan lain-lain seperti ini. Nah ini ditinjau dari research metodologinya, ada yang mixed method, jadi gabungan kuantitatif dan kualitatif, ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Bayangkan kita memetakan seperti itu kan kerjaan luar biasa. Jadi kita nggak usah penelitian, hanya duduk di depan laptop, yang penting tahan saja matanya. Nah ini data pengumpulan tadi kan dari jenis research-nya ya. Sekarang data pengumpulannya. Ada survei, interview, observation, bayangkan. Jadi stabilo tadi kalau dulu saya memang gitu. Kalau nggak ada stabilo manual, ya stabilo dari Nitro itu kan ada, nanti di blok warnanya. Nah, survei, interview, observation, questionnaire, product generate, pre-post test, focus group. Nah, focus group ini data validitas ya, validasi saja. Misalkan seperti itu. Nah, ini populasinya dari 288 artikel tadi, hampir 66,3% itu di higher education, general, primary, dan lain-lain. Ini levelnya aja. Lanjut. Nah, ini macam-macamnya populasinya sekarang. Kan luar biasa kerjaan seperti ini. Nah, ini untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, kompetensi apa yang diajarkan? Seperti ini ada di sini. Nah, ajarkan apa saja sih? Ada yang critical thinking, itu 20,5%, sebanyak 52 artikel. Problem solving 15%, collaborative work seperti ini, dan lain-lain. Nah, kemudian karakteristiknya di sini muncul juga. Nah, di sini classification of its-nya. Ada other, combination, hardware, dan software. Ternyata banyak software ya. Ini benar yang dikatakan Pak Alan. Memang kalau untuk IT itu kita minimal banyakin tuh yang artikel 2 tahun terakhir. Atau kalau perlu kita publikasi 2020, kita cari artikel in press yang belum diterbitkan tapi sudah diupload dan diterima. Itu kita bisa citasi untuk mendapatkan state of the art-nya. Kalau di latar belakang itu kita ternulis tahun 2019, harus muncul artikel terbaru yang kita review di tahun itu. Oh ya, ini contoh yang kurang baik ya. In figure 5, we can see. Bukan we, tapi authors misalnya. Ada beberapa pendapat nggak boleh menuliskan I, you, we. Lebih baik dituliskan researcher atau authors. Lanjut, kita sedikit bedah ya, karena memang baru kok ini menurut saya. Pele tapi kerjanya luar biasa ini. Nah, kemudian didiskusikan. Nah, ini tinggal diskusi pun di sini menurut saya bagus ya, karena terpecah menurut pertanyaan tadi. Tadi kan ada 4, jadi diskusinya ada 4 aspek. Nah, bla 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 ini yang sudah dibahas Pak Alan tadi ya. Ini menjawab pertanyaan kedua tadi, kompetensi, skills dan lain-lain. Nah, jadi jangan lupa nulis itu setiap paragraf itu harus ada referensinya. Misalkan ini ya bagus. Nah, ini kan ada referensi, pendapat, referensi lagi. Apalagi kalau pendidikan biasanya membahasanya pendapat kita, hasil yang kita temukan, pendapat kita, dukungan teori, dukungan empirik. Biasanya ada 4 aspek itu. Insya Allah pembahasannya bagus itu, disukai reviewer. Nah
ini pertanyaan yang keempat. Kemudian referensi. Nah, kita lihat referensinya ya ada berapa. Untuk ada 6, 12, ada 76. Ya. Berarti ada 76 artikel yang di review. Semoga paham ya, atau kalau bingung dikit-dikit enggak apa-apa ya. Kalau bingung tandanya ada proses berpikir. Kita sudah untuk artikel yang kedua, waktunya masih berapa? Oh, masih ada ya. Yang tadi book review sudah ada. Jadi book review itu kita review sedikit lah. Book review itu yang penting judulnya apa, introduksinya seperti apa, per capture itu seperti apa, singkat, padat, dan jelas. Kemudian yang penting itu adalah recommendation-nya. Nah, kalau artikel studi literatur ini, yang penting kita harus jelas dulu. Apa sih yang mau direview itu kan? Misalkan, Anda penggunaan emerging technology in science education. Emerging technology in apa? Language education misalkan, atau social, natural social misalkan, dan lain-lain ya. Ini bisa seperti untuk inspirasi ya. Kalau dulu saya belajarnya gitu, saya download satu artikel yang kira-kira bisa jadi untuk amati tiru modifikasi. Misalkan teman-teman di sini ada yang gabung dari S3 tuh. Nah, S3 kan semester 1 atau semester 2 masih peluang ini. Misalkan bidangnya apa, tinggal diadaptasi template-nya ini. Bukan di copy paste, tapi sebagai blueprint-nya. Oh, gambarannya seperti ini. Habis A ke B, seperti tadi. Habis fase 1, fase 2, fase 3, sampai fase 4. Silakan untuk ada pertanyaan bisa dicek ya, ada tim yang sudah mencatatnya. Oke, lanjut. Lah ini artikel selanjutnya saya kasih bonus karena ada COVID ya, jadi tadi 3, saya tambahkan 4. Nah, tadi kan book review sudah, studi literatur sudah, studi literatur menganalisis jurnal ya ini atau artikel. Kalau sekarang studi literatur yang bisa publikasi tanpa ada data kuantitatifnya seperti apa. Ini yang barusan diterima di Scopus ya, tadi jurnalnya sama. Jadi pengalaman saya sekarang lebih seneng itu publikasi yang ada berbau teknologinya. Karena prosesnya lebih cepat ternyata dan pilihannya lebih banyak jurnalnya. Dibandingkan yang pendidikan pure misalnya. Nah, ini contohnya, jadi saya mengembangkan model. Nah, di sini kan tidak ada, kita hanya membuat model hipotetik, yang penting rasionalnya jelas. Bisa kayak pelan-pelan ya. Actionnya. Di Zoom Pak, tolong Pak. Di Zoom ya. Nah, ini yang kata Pak Alan tadi, saya setuju kata Pak Alan, jurnal itu ada beberapa yang dari introduction langsung methods of research-nya apa. Ada yang bab 2 istilahnya. Setelah introduction ada literatur review. Nah, seperti ini yang disukai jurnal ya. Jadi satu statement ada 2 referensi misalkan. Kalau satu referensi itu rawan plagiasi. Nah, seperti ini kan ya. Nah, kita misalkan dari jurnal ini ya, artikel ini ya, bagaimana membedahnya. Kalau saya membuat bab 1 itu yang pertama itu adalah harapan. Ya. Pentingnya higher order thinking skill itu kayak apa sih untuk diajarkan siswa Indonesia. Misalkan satu paragraf ini. Kita hubungkan, ini kan bercuap-cuap ya, tapi jangan banyak-banyak cuap-cuapnya. Baru fokus. Nah, fokus ke setelah ada harapan, kenyataannya kayak apa. Itu harus muncul untuk menemukan masalah. Nah, di sini masalahnya ini loh, rendah kenyataannya. Tadi kan belajar atau higher order thinking skills itu kan wajib diajarkan ya. Teknologi juga wajib dimiliki. Keterampilannya, penggunaannya. Tapi kenyataannya, ini misalkan, mana ya, ini ada kata-kata ini. Misalkan ini, hot is very important because it provides the competition to compete and excel in the era industry revolution 4.0. Kan penting ini ya, hotnya kan penting. Namun, nah ini bagaimanapun urgensi. Nah, ini ada urgensi, hotnya juga urgen.
Jadi penting, kemudian perlu model pembelajaran inovatif. Di sini benang merahnya. Banyak seperti yang dibilangkan Pak Alan tadi, benang merah itu nggak nyambung. Bagaimana memunculkan benang merah itu seperti ini. Diperkuat, bahasanya agak lebay ya sih memang. Jadi diperkuat, didukung, itu sering biasanya perlu diucapkan berkali-kali. Tapi harus jelas susunannya. Jangan habis diperkuat, nggak enak itu. Diperkuat, didukung, misalkan seperti itu urutannya. Diperkuat oleh penelitian ini, 4 penelitian ini, bahwa pembelajarannya masih seperti ini, ya kan. Kemudian ini juga the low odds. Ini kan masalah kan berarti ya. Kenyataannya kan nggak sesuai harapan, berarti ada masalah. Oleh karena itu, di sini ada kata-kata sebagai alternatif solusi, memang ini perlu dikembangkan inovatif, pembelajaran inovatif untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Di sini gapnya muncul ini. Ini yang sangat diperlukan dalam kita menulis artikel, karena kalau saya mereview itu 60% penilaian artikel itu reject atau revisit itu di introduction. Kalau saya pribadi ya, ini nggak ada rumusnya sih. Nah, di sini kemudian paradigmanya bla bla bla, didukunglah, akhirnya dikembangkan model ini. Sebagai alternatifnya dikembangkan model. Nah, kalau mengembangkan model kan ini harus mereview. The result of literature review about PBL model dan hybrid model. Ada berapa artikel ini berarti ya? 10 sampai 32, ada 22. Berarti saya mereview 22 artikel yang menunjukkan model PBL dan hybrid learning itu masih perlu ditingkatkan karena memiliki beberapa kelemahan. Seperti itu. Kelemahannya apa? Yang baik itu kita pakai, yang kurang baik tadi kita perbaiki untuk melahirkan model kita. Ya seperti itulah, membuat introduction yang konkret ya. Nah, ini reviewnya dikit-dikit aja. Nah, ini mobile learning ya. Nah, ini urean saja. Nah, ini rasionalnya kalau buat model. Yang kayak gini-gini menarik. Jadi kalau diungkapkan dari tulisan itu membosankan ya, kita buat diagram atau gambar ya kan. Tujuannya menghasilkan suatu model, dasarnya 2 ini ya, didukung teori belajar, lahirlah model ini. Model ini kita terang. Kalau hanya tulisan saja itu biasanya bosan. Kalau saya pribadi, kalau nulis itu minimal ada 1 gambar biasanya. Itu sebagai gambar itu belum pernah ada gitu biasanya. Itu salah satu kebaruan artikel kita. Lanjut. Nah, ini. Jangan lupa di setiap kesimpulan, conclusion-nya itu ada implikasi dan future research biasanya. Nah, ini untuk penelitian lanjutan dibutuhkan untuk memenuhi validitas, praktikal, kepraktisan, dan keefektifan. Ini kan pengembangan ya. Misalkan mengembangkan kan perangkat kan sama aja ya. Butuh divalidasi, dites kepraktisannya, dan keefektifan. Nah, ini diterima akan terbit bulan Juni, pertengahan bulan Juni 2020. Prosesnya nunggunya 3 bulan, terus revisi, setelah saya bayar, 3 bulan lagi akan terbit. Jadi saya bayar kemarin itu Maret. Akan terbit di bulan Juni. Nah, ini referensinya 55. Kalau saya pribadi nulis itu pasti senang rombongan ya. Karena kita kolaborasi. Habis nulis biar dibaca banyak orang. Tidak apa-apa, kita juga sebagai sambung silaturahmi. Tapi harus berkontribusi, jangan hanya dipasang nama. Itu artikel yang melahirkan model hipotetik misalkan. Jadi bukan studi literatur, tapi kita membuat suatu gagasan. Selanjutnya ini yang ada data ya. Ini yang contoh yang Pak Alan tadi bilang, biar memotivasi ya. Ini sebenarnya artikelnya milik penelitiannya Prof. Budi, tapi dengan tim. Nah, ini. Seperti Pak Alan tadi memang benar, kalau artikel itu hasil dari grant atau penelitian yang sudah dihibahkan, itu peluangnya lebih besar. Nah, kalau perlu dicatat nomor SK-nya. Nomor grant number ya, bukan SK number ya. Ini akan lebih berpeluang diterima. Dan benar juga kata Pak Alan tadi, kembali ke artikel ini, setiap saya menulis artikel, pasti saya masukkan minimal 3 artikel yang dari jurnal itu.
Misalkan ini kan International Journal of Emerging Technology Learning. Saya kutip 3 ini. Lebih mungkin ya kan karena teknologi cocok ya. Ambil 3. Jurnal ini kan 2020 ya. Saya ambil yang 2018, 2019. Yang 2020 belum, saat saya submit kan 2019 akhir ini. Desember saya submitnya. Seperti itu. Tapi ilmu baru juga dari Pak Alan, makasih tadi untuk merayu editor itu kita kutip gitu ya. Trik baru ini gunanya kita ikut kuliah-kuliah seperti ini. Nah, yang terakhir dari saya poinnya ini. Ini yang paling sering di dunia pendidikan ya. Jadi kita membandingkan 2 model menggunakan model true experiment. Jadi true experiment kan penelitian yang paling sakti istilahnya. Ya, penelitiannya banyak ini ya. Saya senang rombongan-rombongan ini. Lah sama garis besarnya itu setiap kita, saya pasti paragraf pertama itu harapan. Di sini harapan sampai ketemu kata-kata judul itu masih umum kan ini. Judulnya kan critical thinking. Di sini masih umum. Sampai ketemu bahwa paragraf kedua, misalnya gitu. Misalkan critical thinking tapi saya ambil itu keterampilan abad 21 misalkan gitu. Masih umum, ada critical thinking, problem solving dan lain-lain. Tapi paragraf kedua pasti saya spesifikkan biasanya. Spesifik apa sesuai judulnya. Misalnya critical thinking paragraf kedua, saya bahas apa sih pentingnya critical thinking, definisinya apa, indikatornya apa. Itu, 3 itu. Pentingnya apa, kemudian pengertiannya apa, dan indikatornya. Kan critical thinking itu ada yang Vasione dan lain-lain. Kita pakai indikator apa. Nah, ini pentingnya, kemudian critical thinking itu seperti apa, sudah diteliti banyak orang. Kemudian definisi critical thinking dari beberapa referensi. Nah, ini kemudian di sini yang unik ya, jadi harus kita berani mendefinisikan sendiri. Critical thinking di penelitian ini, di artikel kita itu apa? Ini untuk mengurangi plagiasi. Seperti itu. Kemudian indikatornya juga. Kan critical thinking misalkan kita pakai Vasione atau Ennis dan lain-lain itu kan banyak ya. Di penelitian ini saya ambil hanya ada berapa indikator ini untuk critical thinking: analisis, evaluasi, interpretasi, dan inference. Ada 4 indikator. Kenapa? Karena berdasarkan studi literatur dan studi pendahuluan awal, indikator ini yang paling penting untuk ditingkatkan seperti itu. Jadi review seneng ada benang merahnya. Nah, setelah membahas pentingnya critical thinking, kalau kita pembelajaran fokus, pembelajaran yang ada itu seperti apa kan gitu. Nah, ini benang merahnya tadi. Kenyataannya sekarang setelah harapan, kenyataannya seperti apa. Intinya bagaimana mengemas itu penulis, kenyataan itu masih low gitu loh, critical thinkingnya. Termasuk teachingnya yang kita kembangkan itu masih low. Nah, sampai ketemu alternatif solutionnya apa yang ini. Bla bla bla. Ini panjang ya, ini saya singkat aja. Ini yang disarankan Pak Alan tadi. Benang merahnya itu di sini. OR IPA itu bagus. Di sini kan bahas OR IPA itu beberapa bagus. PBL itu bagus. Kita uji bagusan mana sih PBL sama OR IPA kan gitu. Ini kan baru nanti. Kan belum ada yang pernah menguji itu kan. OR IPA sama PBL itu apa? OR IPA itu sudah dikembangkan proset. PBL itu sudah umum untuk meningkatkan berpikir kritis. Proset ini ngujinya di SMA, penelitian ini ngujinya di perguruan tinggi. Nah, itu baru kan. Jadi di seluruh jurnal itu kita harus yakin belum ada yang meneliti OR IPA di perguruan tinggi. Kalau PBL di perguruan tinggi kan banyak. Seperti itu kebaruannya. Nah, ini. Kata-kata therefore, although, dan lain-lain itu harus sebagai penekanan. Nah, ini. Antara OR IPA masih butuh ditingkatkan. Kita membandingkan. Ini contoh bisa ditiru kalau kita menulis artikel true experiment. Template-nya bisa ditiru. Template alur berpikirnya ya. Nah, ini lupa kok beda ininya. Oh ya, karena ini template artikelnya. Beda-beda. Ini kan rumusan masalahnya ada 3 ya. Jadi harus spesifik. Ketiga, ini gimana cara ngukurnya dan analisis plus hasilnya seperti apa. Masih loading ya. Nah, ini teman-teman kadang sampel kalau kuantitatif itu harus jelas. Jangan tiba-tiba
populasinya 100, sampelnya 30 atau 50 harus jelas. Saudara pakai apa? Kalau saya biasanya pakai rumus itu kan, pakai Slovin. Populasinya berapa, ketemu sampelnya. Walaupun itu purposif atau sampling dan lain-lain harus jelas di situ. Karena kuantitatif. Nah ini eksperimen ya. Ini ini OR IPA, PBL, ini kelas konvensional. Dan lain-lain dibandingkan. Nah, sebelum buat model, biar baru itu pasti di bab 3 nanti diminta reliabilitas sama validitasnya. Nah, itu bagi yang kuantitatif pasti diminta instrumen. Karena apa? Kalau instrumennya tidak valid dan reliable, berarti data yang diperoleh tidak valid dan reliable. Otomatis kesimpulan yang diperoleh juga tidak valid. Mana lagi yang pentingnya? Nah ini, saya pasti kebiasaan harus ada gambar biar menarik. Tapi jangan gambar, terus gambar itu digunakan untuk mempermudah membaca. Jangan sudah ada grafik, misalkan di sini sudah ada grafik tuh, pretest, post-test, endgame. Anda ulang lagi, saudara ulang lagi, Bapak Ibu ulang lagi. Itu jangan, repetition nanti ditertawakan reviewer. Saya pernah soalnya itu kan. Sudah sering kok ditolak itu kan, tapi jangan patah semangat. Nah ini dibandingkan sampai ketemu, saya singgung coba untuk memperkuat apa yang diucapkan Pak Alan tadi. Lah ini, kita harus berani. Berani apa? Menjustifikasi penelitian kita itu sakti gitu kan. Or IPA model itu lebih efektif dibandingkan dengan model PBL. Wow, kan ini nggak sembarangan, padahal PBL itu kan sudah soheh kan. Tapi kita harus berani menjustifikasi penelitian kita itu lebih sakti daripada hasil review tadi. Khususnya apa? Untuk meningkatkan berpikir kritis. Lebih spesifik lagi apa? Untuk meningkatkan 4 indikator berpikir kritis tadi di bidang pendidikan fisika. Didukung dengan penelitian orang lain. Nah, ini kesimpulannya. Nah, ini kan harus didukung dengan respon juga. Jadi biasanya untuk data kuantitatif itu lebih baik ada data respon ya untuk memperkuat. Meningkat saja nggak cukup, tapi harus ada statement dari mahasiswa bahwa mahasiswa atau siswa itu memang merasakan ada peningkatan. Untuk conclusion, nah ini, yang paling penting itu ada implication dan future research biasanya. Implication, ya ini penting. Sudah. Referensinya juga sama, ini pasti saya ambil ada dari jurnal ini. Oke, untuk memperkuat lagi, ini ada rubrik penilaiannya ya, saya tunjukkan. Jadi saya tadi cari rubrik yang memang cocok. Hampir semua itu cocok dengan apa yang dibilangkan Pak Alan tadi. Hampir semua sama formatnya. Intinya sama, mungkin formatnya yang beda. Yang paling penting kita menulis artikel itu ini loh. The article original contribute something new the field. Ini. Nah ini. Jadi yang paling penting ini tadi. Excellent. Kalau excellent itu pasti kontribusinya itu level misalkan internasional kan. Kalau Anda lokal, saudara lokal, Bapak Ibu lokal itu biasanya sering ditolak karena kontribusinya ke khayalan umum itu apa sih nggak terlalu penting. Nah, ini penilaian pertama ya. Jadi kalau seperti ini biasanya diterima. Nah, kalau nanti sudah bagus revisi beberapa kali ini akan excellent. API style seperti yang Pak Alang bilang tadi, ini harus sesuai. Nah, ini yang paling penting, bahasa Inggris itu kan ya. Saya pertama kali submit di jurnal ini ditolak ya kan. Enggak hanya terus saya submit lagi nulis yang lain diterima. Jangan patah semangat pokoknya kalau nulis. Nah, di sini kan ada komen ya, ada komen umum. Ini benar-benar diperhatikan. Nah, jadi harus benar-benar lah ini. Misalkan ini, several research instrument has been designed and test. The reliability and validity have been evaluated. However, the instrument will be provided in appendix. Loh ini kan. Artikel pertama saya itu ketika saya submit belum ada instrumennya. Oleh reviewer diminta instrumen. Otomatis saya lampirkan instrumennya. Itu harus dituruti. Kalau tidak kita turuti, pasti tidak akan diterima. Nah ini contohnya. Sebelumnya instrumen itu tidak ada. Tapi karena hasil reviewer tadi meminta untuk melampirkan, kita buat. Nah ini. Jangan lupa kita cantumkan referensinya.
Ini Desember diterima April ya kan. Kurang lebih 4 bulan ini prosesnya. Ini level yang lebih matematikanya ada lagi contoh-contoh. Ini levelnya tadi Q2 ya, ini Q3 kalau nggak salah. Nah, ini saya review di sini. Jadi seperti ini hasil reviewnya. Sampai ada kesimpulan major correction required. Saya tunjukkan lagi yang contoh. Nah, ini jurnal Q1. Saya review di sini. Nah, ini contohnya. Simple sekali di sini. Saya tidak berikan judulnya ya karena nanti etikanya. Ini review. Jadi ini, apakah kamu mau mereview lagi hasil revisian? Misalkan yes, nanti akan kita dikirim ke kita untuk rekomendasi seperti apa lah. Komen author, to author ini yang paling penting dan lain-lain. Ini saja Pak Alan. Saya kembalikan ke Pak Sueb. Semoga bisa memberi wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Binar dan juga Pak Alan tadi sebagai pemateri yang pertama. Selanjutnya Bapak Ibu yang masih online, kami mengundang untuk bisa memberikan pertanyaan atau mungkin ada unek-unek terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak Alan dan Pak Binar tentang teknik sebelum pengumpulan serta beberapa tips. Jadi contoh-contoh paper yang ditampilkan oleh Pak Binar pada sesi yang kedua. Bapak Ibu silakan Anda bisa mengajukan pertanyaan. Kita saat ini dalam sesi question and answer begitu. Monggo. Apabila ada pertanyaan Anda bisa menekan mic Anda. Mungkin yang itu Pak Sueb yang di teks itu Pak. Kan sudah ada beberapa yang tanya. Kalau ada yang belum terjawab. Ya mungkin Pak Alan tadi di sini kalau tidak salah sudah ada 6 pertanyaan Pak Alan. Mungkin bisa dijawab Pak Alan beberapa atau Pak Binar juga. Monggo Pak Alan. Pak Alan dulu nih. Saya coba dulu ya. Di sini ada yang bertanya dari Ibu Siwi Suci 0. Saya ingin bertanya untuk previous study apa dibatasi jumlahnya? Apa menggunakan previous study sebanyak-banyaknya? Sekali lagi tidak ada batasan sebenarnya aturan baku untuk ini, jadi silakan, tapi sewajarnya juga dalam artian kalau memang tidak nyambung ya jangan dijadikan daftar pustaka. Jadi tergantung tema dari permasalahan kita. Bisa jadi memang karena topiknya sangat baru sehingga studi pustakanya atau studi literatur atau daftar pustakanya itu sangat sedikit karena memang topiknya sangat baru. Tapi bisa jadi karena topiknya sudah umum kita butuh studi literatur yang sangat banyak. Nah ini tergantung Bapak Ibu dalam membaca yang dibutuhkan. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu ini ya, Ibu Rosi Anjarwati, apakah kami bisa mendapatkan file PowerPoint? Ya nanti insya Allah file PowerPoint dan lain-lain akan diupload di website KPI dan atau Pasca, nggih. Termasuk nanti kalau ini kan meetingnya kita rekam, jadi nanti file video rekaman juga bisa kita upload nanti Pak Gofur sebagai tim IT-nya yang akan mengupload mungkin ya. Kemudian berikutnya websitenya ini kpi.unesa.ac.id atau yang Pasca apa Pak Sueb? Pasca nggih, pasca.unesa gitu. Oke. Materi akan diupload di kpi.unesa langsung, Pak. Oke. Kemudian di sini ada pertanyaan dari Ibu Nur Hidayat. Salah satu kesulitan penulis adalah mengurangi presentasi plagiat. Apa solusi yang direkomendasikan? Memang solusinya yang pertama parafrase. Parafrase itu menjadi sangat penting dalam untuk mengatasi plagiat dan nanti menggunakan sinonim. Nah, untuk materi ini memang kita akan mencoba merencanakan ada materi tentang ini nanti. Jadi terkait dengan bahasa Inggris untuk artikel ilmiah. Jadi nanti akan ada nanti pematerinya Pak Sueb sendiri itu nanti gantian ya. Jadi nanti Pak Sueb dengan Pak Wahid insya Allah akan berkaitan dengan ini. Jadi nanti ada khusus monggo Pak Sueb mungkin. Kalau saran saya ya memang menggunakan itu. Kalau memang susah ya kita bisa meminta bantuan provider atau menggunakan aplikasi ada Grammarly atau mungkin nantilah Pak Sueb yang akan lebih paham tentang ini.
Pak Alan, Kemudian, nggih, monggo Pak. mungkin bisa ditambahkan terkait dengan isu autoplagiasi sedikit mungkin. Oh ya, memang yang paling susah itu ketika hasil similarity-nya itu sesuai dengan atau mirip dengan artikel kita sendiri. Itu sangat susah. Saya sendiri sangat kesulitan terkait dengan itu. Kenapa? Karena itu style menulis kita. Sedangkan kita sudah pernah menulis, stylenya seperti itu, kemudian dicek Turnitin, ya minimal bisa jadi sama persis. Nah, itu yang jadi kendala. Ya nanti titik itu nantilah Pak Sueb, biar yang ahlinya yang menyampaikan, jangan saya bukan ahlinya gitu Bapak Ibu. Saya bahasa Inggris juga ya masih brutal-gratul Bapak Ibu. Kemudian nomor 2, bagaimana cara memunculkan state of the art dan novelty yang paling mudah. Nanti mungkin Pak Binar juga bisa bantu menjawab. Soalnya ini beda orang, biasanya memang beda tip dan trik. Kalau saya sendiri, saya pribadi itu memang pertama itu kita mencari dan sering membaca artikel sebanyak mungkin. Jadi ya memang dulu ketika saya kuliah S2 itu saya di drill untuk latihan menelaah artikel dan lain-lain. Bahkan kalau tesis saya itu hampir 99% itu dari artikel, bukan dari buku Bapak Ibu. Terutama yang murni. Jadi memang kita harus banyak membaca, dari situ kita lihat apa kelemahan-kelemahan artikel, terutama topik-topik yang terkait dengan penelitian yang Bapak Ibu tertarik. Dan nanti mungkin Pak Binar, monggo Pak Binar mungkin bisa ada tambahan terkait dengan ini, yang state of the art dan novelty. Halo? Iya, monggo Pak. Masuk. Ya, kalau di pendidikan yang seperti saya ungkapkan itu biasanya kita harus memunculkan gap ya. Dengan analisis kelemahan penelitian sebelumnya. Jadi istilahnya yang baik kita pakai, yang kurang baik kita perbaiki. Seperti yang saya contohkan tadi di beberapa artikel saya seperti itu nanti. Ya, Pak Alan. Oke, terima kasih. Iya benar kata Pak Alan tadi, kalau kita kalau nggak terbiasa baca dan tidak terbiasa nulis, itu tadi. Novelty itu kan sebenarnya kebaruan. Kebaruan itu dari mana sih? Alternatif solusi yang kita tawarkan. Nah, sebelum dapat alternatif solusi, berarti kita harus mencari masalahnya dulu kan. Masalah itu secara umum adanya gap antara harapan dan kenyataan. Kalau saya pasti itu, berarti harapannya dulu apa, kenyataannya apa, muncullah masalah, dari masalah itu apa sih alternatif solusi kita, itu pasti baru sudah novelty itu. Itu saja Pak Alan. Oke, terima kasih Pak Binar. Kita mungkin sambil bareng-bareng ya menjawabnya. Kemudian bagaimana pengalaman berkenaan dengan artikel yang dibuat oleh hasil studi literatur? Oh, tadi Pak Binar sudah banyak menjelaskan ya. Saya rasa perlu dijawab lagi nggak Pak Binar? Ya itu tadi, di literatur itu kan tidak, saya baca chat itu harus orang bereputasi ya. Hadiah book review, sekalian menjawab pertanyaan itu tadi. Apakah studi literatur atau book review itu harus penulis yang ternama? Kalau menurut saya enggak. Jadi enggak, itu kan berarti enggak fair ya dalam dunia publikasi. Misalnya orangnya sudah H-indexnya 10, Scopusnya 10, Diki 1 baru boleh bisa book review. Atau sebagai penulis ternama, seperti itu. Itu enggak, setelah saya telisik itu yang book review di jurnal Education Exchange tadi, yang dari Pak Gofur sebenarnya jurnalnya itu, setiap edisi itu Scopus ketiga ya, setiap edisi pasti ada bagian book review. Misalkan publikasinya di setiap volume, misalkan volume 10 nomor 1, itu dari 15 artikel, 11 itu full paper, kemudian ada 4 artikel itu book review. Penulisnya saya cek tidak semuanya itu orang dalam artian yang penulis top, enggak. Ada yang masih mahasiswa seperti itu. Yang penting bahasanya tadi, rekomendasinya itu benar-benar kespleng lah wong Jawa itu. Plus buku yang direview tuh belum pernah direview. Jangan sudah ada yang mereview, diterbitkan di jurnal, jenengan mencoba mereview lagi, mubazir itu. Itu aja Pak Alan. Nggih, maturun tambahannya Pak Binar. Jadi intinya memang tergantung jurnalnya nggih Bapak Ibu, kebijakan Ya, jurnal. level jurnal. Kadang ada jurnal yang hanya menerima artikel ilmiah saja atau artikel hasil penelitian. Ada yang bisa menerima hasil literatur, kajian literatur, atau yang lain. Itu tergantung jurnalnya Bapak Ibu. Kemudian, dan tadi ya Bapak Ibu, kalau book review tadi sudah dicontohkan ya jangan cuma 40 atau 50 referensinya, bisa jadi 75 atau lebih tadi yang disampaikan atau yang diberikan oleh Pak Binar.
Kemudian berikutnya dari Aminatus Sa'diyah, bagaimana jika topik yang akan dibahas masih belum banyak ditulis? Berarti tidak. Oh, tadi sudah saya baca nggih. Jadi memang tidak bisa. Tadi 50 itu bukan patokan ya Bapak Ibu, sekali lagi itu hanya ya kira-kira saja, itu juga bukan aturan dalam artian harus di atas 50 atau gimana, tapi monggo. Kalau memang artikelnya masih baru, ya bisa jadi memang daftar pusakanya tidak banyak, tapi kita juga bisa mencari daftar pusaka yang sedikit bersinggungan dengan tema penelitian. Gitu ini Bapak Ibu. Oh, apakah bisa dilanjutkan? Oh, bisa Bapak Ibu, bisa dilanjutkan asal topiknya nanti menarik nih. Kemudian berikutnya Ada 2 pertanyaan baru Pak Alan, gitu. Oke, nanti ya. Ya, itu juga terkait dengan apakah book review bisa dijadikan sebagai syarat pengganti ujian terbuka. Ini agak menarik nih karena ini terkait dengan kebijakan Pak Alan. Monggo Pak Alan. Kalau itu saya belum berani jawab, nanti saja. Itu terkait dengan kebijakan. Saya tidak bisa menjawab. Nanti setelah ini ya. Lanjutnya, yang saya tahu bahwa literatur book review adalah yang paling lemah untuk diterima oleh jurnal. Tadi ya. Jadi tergantung jurnalnya. Ada jurnal yang memang menerima book review, ada yang tidak sama sekali. Ada yang menerima ya tadi, tapi harus komprehensif. Jangan daftar pustaka cuma 20, kemudian buat book review, buat artikel review ya, khususnya saya tidak bicara tentang book review. Ini sampai jam berapa? Insya Allah jam, ada yang pertanyaan gitu Bapak Ibu. Ya nanti setelah Q&A ini selesai ya, kita selesai ya Bapak Ibu. Rencana memang jam 12, tapi karena tadi mundur ya, terpaksa kita mundur sedikit lah. Selesai jam 12.15 mungkin Pak. Tadi ya, dimulai kita 10.15. Kita percepat nih Bapak Ibu. Ini tuh. Kemudian apa ini? Mungkin pertanyaan terakhir Pak Alan terkait dengan varian dimensi. Oh, ini pertanyaan untuk Pak Binar nih kayaknya ya, masih baru nih. Pak Hanfi. Pak Hanfi, iya Pak Binar, ini terkait dengan. Monggo Pak Binar, dari Pak Hanfi, silakan Pak Binar. Yang mana ini Pak? Yang dengan variabel dikonstruk itu Pak. Nah, single construct terhadap dimensi dan seterusnya itu Pak Binar. Selamat siang. Terlalu teknis itu. Dari beberapa artikel yang saya review, saya mendapatkan gap yaitu kedua dikonstruk yang menganalisis pengaruh variabel. Ada dimensi dengan dimensi. Sambil ini, bagaimana Pak Binar. Ini Pak Slamet mungkin bisa meneruskan karena terkait dengan kebijakan Pak Slamet selaku Ketua Gugus KPI. Apakah nanti artikel yang dalam bentuk book review atau artikel review itu nanti yang diterbitkan di Scopus Pak bisa dijadikan syarat untuk tidak melaksanakan ujian terbuka? Monggo Pak Slamet mungkin. Siap. Pak Binar. Siap. Selanjutkan nanti. Monggo. Saran saya tidak dibahas sekarang, kita diskusikan dulu internal baru nanti ke pimpinan. Kita harus konsul dulu. Kita tampung saja nih Bapak Ibu terkait dengan yang ini. Monggo Pak Binar. Pak Binar mungkin. Monggo Pak Binar. Yang mana ini Pak? Yang ini tadi? Tadi yang Pak Hanfi. Dari Pak Hanfi. Yang single construct itu ya? Monggo Pak Binar. Ini sebenarnya bisa ya, tapi yang penting dasarnya itu harus kuat. Jadi, artikelnya itu harus benar-benar, bukan artikel yang abal-abal seperti itu. Kemudian lebih baik dibuat dalam misalkan judulnya apa, temuannya apa, seperti itu. Jadi kalau itu benar-benar kuat nanti bisa menjadi dasar penelitian. Kalau hanya mereview atau kita tidak sintesis dalam Word itu biasanya akan lebih sulit. Misalkan kalau pembimbing itu biasanya rawan ditolak. Kalau kita menggunakan review sudah dalam bentuk biasanya yang ACC. Itu aja Pak. Ini satu Pak Binar yang kelewatan, mohon maaf. Ini dari Pak Kof. Oh bukan, ini bukan pertanyaan ternyata. Mohon maaf. Monggo, mungkin masih ada waktu. Bapak Ibu, kalau ada yang mau di book review itu kan 5 menit lagi. Atau gimana Pak? Yang dimaksudkan tadi, apakah book review boleh saat ujian terbuka atau apa itu? Oh itu biar nanti saja Pak Binar. Jangan dibahas itu terkait dengan kebijakan Pak Binar. Kita nggak bisa jawab sekarang Pak Binar. Biarkan aja. Nanti saja.
Monggo Bapak Ibu ada lagi yang perlu didiskusikan? 5 menit lagi. 5 menit lagi. Bapak Ibu nanti apabila ada pertanyaan dan mungkin belum sempat mengajukan pertanyaan, Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan melalui kontak KPI dan atau mungkin bisa ke websitenya yaitu kpi.unesa.ac.id. Bapak Ibu juga kami ada beberapa layanan yang ditawarkan terkait dengan publikasi, itu mulai dari kebahasaan, pendampingan publikasi, ada manajemen referensi dan sebagainya, termasuk juga penerjemahan dan proofreading. Monggo Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, kita masih menunggu sampai sekitar 4 menit lagi sebelum sesi pada siang hari ini kita tutup bersama. Sepertinya sudah tidak ada mungkin Pak. Kalau sudah tidak ada itu ya. ada, masih ada itu. Jika ada WhatsApp sebenarnya paraphrase penulis tugas gimana ya? Ya, ini terkait dengan informasi Bapak Ibu nanti ada pertanyaan apabila ada workshop selanjutnya nanti kira-kira diinfokan di mana. Jadi Bapak Ibu nanti kami akan menyiapkan informasi itu dan diteruskan melalui Kaprodi dan langsung diteruskan ke para koordinator kelas masing-masing. Nanti dalam waktu dekat insya Allah akan ada workshop online juga. Nah, nanti apakah terkait dengan bahasa Inggris, kebahasaan dan sebagainya, nanti akan ada sesinya sendiri-sendiri. Monggo Bapak Ibu diikuti dan kami juga berharap ada masukan terkait dengan workshop gimana enaknya supaya kita sama-sama belajar. Ngaten. Jadi sharingnya seperti kemarin ya Bapak Ibu. Terkait dengan sharingnya nanti ada WA, nanti kita teruskan ke pimpinan, nanti Bapak Ibu pimpinan akan meneruskan ke Kaprodi nanti ke mahasiswa. Jadi sama seperti kemarin lah insya Allah. Itu apa itu Bapak? Boleh ditunjukkan lagi artikel judulnya? Ingin saya foto. Nanti mungkin Video artikel itu. akan bisa itu Ibu kayaknya, Bu Rina. Akan di-share videonya akan di-share. Nanti mungkin artikelnya juga bisa kita re-upload ya Bapak Ibu. Ya, saya pikir perlu Contohnya. contoh-contoh ya, betul. Yeah. Kalau sudah tidak ada cukup Pak Alan. Oke, monggo. Terima kasih Pak Alan sebagai pemateri dan juga Pak Binar yang telah menyampaikan bermacam-macam trik maupun informasi penting untuk kita ikuti sehingga apa yang kita rancang berhubungan dengan jurnal kita itu bisa sukses diterima. Sudah banyak hal yang disampaikan, kemudian materi selanjutnya nanti bisa diunduh di halaman KPI, tadi sudah saya berikan. Kemudian untuk teman-teman silakan kalau perlu komunikasi bisa lewat halaman kami juga untuk kita tindak lanjuti. Kami akan mengumumkan kembali bila ada workshop melalui KPI dan juga nanti ada beberapa mahasiswa yang bisa kami hubungi. Sekali lagi terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Alan dan juga Pak Binar yang telah menyampaikan materinya dengan luar biasa. Terima kasih Pak Sueb yang telah memandu acara ini, juga teman-teman partisipasi semuanya. Semoga pada hari ini atau workshop hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan semuanya atas nama KPI dan kami menunggu kabar baik dari teman-teman untuk selanjutnya. Oke, terima kasih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.